Mungkin nggak ya menurut lu bro, di rektorasi kita kalau bangun tidur, aduh, investor gue harganya sahamnya turun nih, gue harus bikin si Benix ini lebih kaya lagi nih. Gimana caranya gue kerja hari ini supaya harga saham gue naik? Menurut lu dia mikirin? Menurut saya ya, jujur menurut saya. Kalau menurut saya awal-awalnya pede berbisnis sama mereka, masa sih ini punya negara, masa nggak bayar? Tapi memang harus dialamin sendiri baru paham. Percaya ya. Yang warning saya ada banyak, beberapa orang lah. Saya pernah ketemu SVP, ya sekelas SVP saya ketemuin lagi nih. Tahu nggak ngomongin sama saya? Oh. SVP apa ya? Senior Vice President ya? Yes. Ya kita lihat nanti deh Pak Ron. Gue udah pengen itu minuman, gue pengen gue lempar ke gue mau ngeliat nanti sama gue gitu loh. Nah bayangin ribuan vendor di sana. Emangnya hanya puluhan ratusan ribuan vendor yang tinggal semoga cair. Kasihan sama mereka. Iya. Gitu. Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang live dari Studio 3 dan kita sudah bertemu didampingi duduk sebelah kanan saya sosok yang luar biasa yang mengguncang dunia konstruksi Indonesia nih. Ini levelnya gawat nih. Semua orang gemeteran nih kalau lihat Bro Ron yang di sebelah saya ini udah mulai ngobrol di media massa. Banyak orang jantungan guys. Mau di dunia konstruksi, di dunia properti ada termasuk teman-teman di dunia investasi saham guys. So kita langsung aja sapa pribadi yang luar biasa ini, Bro Ron Sinaga ya bilangnya bro? Bro Ron. Jadi karena apa? Ya dulu saya sampai sekarang sebenarnya aktif di dunia permotoran. Dunia permotoran itu biasanya panggilnya bro, ya kan? Ya stick sampai sekarang. Jadi awalnya dari dunia motor ya? Ya dunia motor. Brotherhood lah jadi. Brotherhood kayak situ ya kan. Saya punya usaha satu lagi di dunia permotoran dari 2011 lah ya. Jadi udah 10 tahun lebih. Di dunia motor itu? Ya, jadi akrabnya Bro Ron ya. Apa nama motornya bilang dong? Nama bisnisnya? @dunia_motorcom di Instagram. @dunia_motorcom satu kata ya. Satu kata ya, di Dunia Instagram. Motorcom ya. Itu biasanya jual beli aksesoris motor? Aksesoris motor, aksesoris moge sebenarnya. Fokusnya di situ. Jadi karena lama main moge ya udah biasa panggil bro lah dunia permotoran bro. Ini motornya apa sekarang bro? Gak ada motor. Motornya mesin aspal saya. Kenapa? Ya nggak ada waktu. Gak ada waktu ya? Gak ada waktu. Percuma jadi pelihara banyak motor gak panasin aja udah gak sempet. Dapat hobi baru sekarang. Apa tuh? Ya kan hobi barunya ya main aspal. Gitu. Main aspal. Luar biasa guys. Iya. Sama kita juga dulu ada motor Bro Ron. Ya. Jadi zaman dulu gue masih langsing ya. Iya. Jadi zaman dulu gue sukanya kalau zaman dulu motor itu masih pakai YZ, tau nggak? YZ. Oh YZ, oke. Yamaha. Terus kalau sekarang ini orang pakai KTM biasanya atau ada pakai Beta. Yeah. Motor trail. Motor trail, ya, YZ series ya. Ya, tapi begitu udah berumur, Yeah. kita pindah ke CRF. Jadi Honda punya tuh. Bisa di aspal juga. Bisa di aspal juga. Iya. Paling enak pakai African Twin tuh, ada giginya bisa ganti. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa itu ya. Itu enak. Kita paling jauh touring tuh gua sampai ke Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo. Oke. Jadi startnya dari Surabaya. Saya pernah touring sampai Sumbawa. Jauh lagi itu. Dari Bali. Dari standar dari Bali, nggak kuat dari Jawa. Nah, tapi karena saya ke Sumbawa itu sebenarnya kagum waktu itu ya. Karena aspal di Sumbawa itu luar biasa keren habis mulus. Betul ya. Kenapa? Karena gak ada orang yang lewat ya. Memang sih truk sedikit. Waktu kita nyalip satu truk nih, bisa 10 menit ke depan tuh nggak ketemu truk lagi kan. Tapi saya lihat beberapa ada pelang gitu ya. Beberapa ruas jalan ada pelang. Ruas jalan ini kilometer sekian di sumbangan dari pemerintah Australia ternyata. Betul, ada dari Australia, ada New Zealand, dan memang kelihatan dari warnanya, materialnya itu kelihatan beda. Ini Kualitasnya beda ya? Kualitasnya beda. Ya itu materialnya apa yang beda? Impor? Materialnya mungkin saja impor. Saya nggak tahu masa mesti impor sih bahannya. Karena di Indonesia ini saya yakin semua material konstruksi itu ada, Pak. Ada. Aspal aja kan kita produksi sendiri bahan bakunya ya. Jadi di Sumbawa ini kalau memang materialnya pakai arah dalam negeri, pasti tekniknya jauh lebih baik daripada teknik yang dipakai biasanya kontraktor lainnya. Kelihatan kok beda. Sumbawa beda, Aceh beda, teman-teman motor yang katanya udah pernah touring sampai Aceh itu beda. Jadi kenapa bisa beda ya itulah yang saya coba pelajarin beberapa tahun terakhir dan tekniknya akhirnya sekarang jadi main aspal juga. Emang backgroundnya teknik sipil Bro Ron?
Background saya, aduh kalau ditanya lucu dah, ya kan? Nggak ada hubungannya sama permotoran juga. Masa Background sih? saya perawat. Saya teman Gak mungkin lah. sama bro. istri saya perawat. Istri perawat juga. Perawat. Jadi kenalan di sekolah perawat. Kenalan kebetulan ketemu di gereja aja dengan background yang sama. Ya itulah, saya ada satu video yang viral di mana waktu itu di daerah konstruksi saya ada kecelakaan motor dan saya bantu tanganin. Itu viral sampai sekarang sudah tembus 30 juta viewer itu. Gila. Iya kan? Ya cara menangin karena orang asal diangkat, ya terus saya ngoceh-ngoceh, ya kan. Kebetulan kalau saya kerja itu selalu ada kamera di helm saya. Oh iya. Jadi kebetulan aja kerekam. Nah, jadi bahan edukasi lah, ya kan. Saya upload udah pernah di up sama Kompas juga sama Detik. Ya gini cara penanganan orang kecelakaan yang benar, jangan diangkat langsung. Karena saya sempat omelin orang. Jadi mungkin karena saya ngoceh. Viralnya karena saya ngoceh, tapi ya teknik mengangkat orang saat kecelakaan Ada pun tekniknya ya? Ada teknik. Coba nanti mainkan videonya bro di YouTube-nya kita. Itu saya pin di sepunya Instagram. Di Instagram ada ya? Iya, itu Nanti saya kita pin juga. Ambil ya ditaruh. Saya pin, boleh ya. Jadi awalnya nurse. Awalnya nurse, yes. Berapa tahun? Saya nurse itu hanya kerja nurse paling 2 tahun setelah tamat. Oh. Setelah itu saya jadi sales mobil. Kenapa nggak enak jadi nurse apa ya? Sering begadang ya pasti ya? Bukan, karena waktu itu saya jadi nurse karena saya tamatan Amerika, Bang. Jadi waktu itu orang tua bapak saya bilang, kamu setelah SMA mau apa? Mau kerja atau mau sekolah? Saya bilang sekolah. Oke, kalau mau sekolah perawat. Kalau nggak mau sekolah perawat, nggak usah sekolah, kerja aja. Jadi sekolah perawat. Jadi ditodong antara mau disekolahin atau nggak mau disekolahin. Gak ada pilihan ya? Nggak ada pilihan. Karena memang kan tinggal di California. Kalau tamatan di bidang medis, perawat atau dokter itu dijamin ada pekerjaan. Gajinya gede dan kerjanya dijamin. Jamin adalah, tidak ada namanya perawat yang nganggur. Itu nggak ada. Khususnya tapi California, New York itu nggak ada. Sekolahnya lama kan nurse sebenarnya. Udah kayak dokter kan sebenarnya. 4 tahun juga ya? 4 tahun, ada 4 tahun, ada 6 tahun. Kebetulan saya hanya 1 tahun, Bang. Mana mungkin. Nah, jadi waktu ada caranya. Jadi waktu tahun 94 di California itu, jadi pokoknya awal 90-an sampai pertengahan 90-an, California kekurangan perawat. Jadi waktu itu gubernur membuat keputusan kita akan bangun sekolah-sekolah yang disubsidi oleh negara bagian. Oh, dia percepatan. Jadi percepatan hasil. Jadi nggak ada libur Natal itu yang biasanya libur Natal itu 2 minggu kan sampai tahun baru kan, hanya 5 hari. Tidak ada summer vacation. Yang biasanya vacation April itu ada juga spring break namanya ya, nggak ada. Ini pun sekolahnya bukan di sebuah kampus, diambil sebuah gedung kecil di SMA, di college. Jadi bukan di college malah, tapi jadi kelasnya kelas pemerintah negara bagian khusus perawat accredited sama negara bagian, tapi di gedung SMA. Muridnya berapa orang? Waktu itu angkatan 94 ada sekitar 60. Bro, lu angkatan berapa college? 94, ya. Gue jadi inget. Jadi gue ada temen nih, gue gak tau ya. Ini karena lu mention sih. Dia sekolah juga SMA di California. Ya. Jadi dia bilang, Ben, di era gua itu katanya California kan sempet chaos ya. Tahun berapa gitu ya? Tahun 90 kerusuhan. Yes. Berarti dia generasi 90. Dia bilang di era dia sekolah SMA itu, kalau masuk sekolah, dia bawa beceng. Jadi mau masuk sekolah, suka ada pohon-pohon dulu kan, liatin taman-taman, sembunyi dulu. Kalau itu udah keterlaluan bandelnya tuh. Ya itu bisa terjadi, tapi biasanya bawa beceng itulah yang paling parah. Tapi nggak separah itulah California. Tahun itu aman ya. Bagi saya sih lebih gimana ya, anak migran ya, anak baik-baik aja lah. Teman gue tuh agak error. Ujung-ujungnya pengusaha juga dia ikut tender pemerintah. Error juga tetap. Iya, jadi ya gitulah. Jadi ya saya background perawat, hanya kerja 2 tahun setelah tamat. Habis itu ya mungkin gak dijiwain, saya jadi dunia sales lah. Sales mobil. Di California juga. Oke. Apa? Mobil apa? Mobil waktu itu jadi sales mobil aja. Sales mobil itu saya lama di Kia, lama di Hyundai juga, sampai terakhir di Honda. Gitu, di 3 merek itu. Jadi enak kan sales mobil itu? Enak, banyak dulu komisinya dahsyat. Gede. Dan orang doyan lagi beli mobil sana ya. Doyan udah pasti. Terbesar di dunia kan, bisa di zaman apa itu? Di zaman peak-peaknya itu bisa sampai 15 juta mobil kan setahun. Buset. Indonesia baru 1,1. Iya. 10 juta gitu ya. Iya. Luar biasa tuh. Iya.
waktu Krismon 2008 di sana kan itu terjunnya hanya ke 10 juta, walaupun memang gede sih persentase kan. Penjualan motor di Indonesia kan 10 juta setahun. Iya. Ya kan kita lihat udah kayak semut di luar kan. Nah, Amerika kayak gitu penjualan mobilnya. Tapi tetap itu luar biasa ya, karena saya tahu nurse itu gajinya miliaran loh. Kalau dirupiahkan, Iya, kalau dirupiahkan betul. Tapi sales mobil juga bisa miliaran. Miliaran juga. Iya. Tapi passion ada ngaruh nggak? Kenapa akhirnya kemudian berhenti di nurse? Passion, yes, ada ngaruh. Memang passion saya waktu itu memang dari kecil otomotif. Jadi kalau Nyambung lah kan, jadi saya jadi mulanya dari sales. Sales sempat terakhir jadi GM. Saya sampai ke GM itu hanya nggak sampai 3 tahun. Saya dapat posisi GM. Luar biasa. Iya. Teman-teman GM itu salah satu posisi tinggi di perusahaan ya. Tapi ini backgroundnya nurse loh, jadi GM otomotif. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Kalau sales kan hanya butuh ngebacot doang. Iya, ngebacot. Masa gue ngebacot perawat gitu lah. Weh, suntik. sembuh. Bisa. Gitu. Iya. Jadi dari GM mobil and then pulang ke Indonesia tahun 2011. Lama ya, Tahun baru pokoknya tahun baru 2011 saya udah di Jakarta. Iya. Berarti di sana ada 6 tahunan lebih. Lebih lah, ya. Saya dari tahun 88 keluarga kan migrasi ke sana semua. Sampai sekarang. Wow. Gitu. Wow. Ya, jadi kenapa balik ke Indonesia? Saya selalu berpikir ingin berusaha dan pengennya di Indonesia. Nggak mau di sana, saya pengennya di Indonesia. Nggak tahu kenapa saya pengennya selalu di Indonesia. Jadi makanya saya pulang di Indonesia. Padahal udah nggak ada lagi kenalan di sini kan? Ada keluarga, ada dari orang tua masih banyak. Ada keluarga semua ada. Tahun 2011. Pokoknya saya tahun baru 2011 saya udah di sini langsung bikin bisnis, yaitu di dunia motor itu. Oh, ini belum konstruksi nih, belum masuk. Belum konstruksi. Jadi originalnya main motor. Ya. Jual beli motor aksesorisnya, betul. Oke, 2011. Betul, 2011. Jalan berapa tahun? Sampai sekarang jalan. Oh, masih lanjut. Sampai sekarang. Di JGC sekarang, ya? Iya. Itu loh yang modalin konstruksi. Dari situ. Konstruksi pembayarannya lama ya kan. Jualan motor kan cash flow-nya enak. Cepet ya? Iya kan? Main sama ngerti lah. Cash flow is king. Dunia motor nih enak. Ingat ya tadi 10 juta motor loh di Indonesia setiap tahun. Jadi kesempatannya banyak kalau main di dunia motor. Kesempatan bisnis apapun banyak di Indonesia sebenarnya. Itu saya yakin di Indonesia bisa kok maju. Yakin saya. Jadi walaupun saya seribut-ributnya beberapa bulan terakhir, saya masih positif thinking ke depannya Indonesia itu bisa bagus kok. Wah, ini mindset pengusaha nih. Nggak punya mentalitas victim, guys. Iya. Tapi mentalitasnya maju, berinovasi, bikin yang terbaik. Jadi nggak mengeluh-mengeluh lah. Tapi memang kalau berorang komplain, gua rasa itu sebenarnya bukan dia sendiri. Dia mewakili jutaan suara orang lain, gua rasa ya. Sehingga dia berani bisanya berkor-kor ya bro ya. Kalau saya komplain itu udah melewati kesabaran lah. Itu udah yang ekstrim ya kan. Nggak mungkin dong baru sebentar saya langsung ribut, enggak lah. Oh, berarti udah karena berulang-ulang. Yes. Nah, sebelum kita masuk ke sana nih bro. 2011 bikin usaha motor. Yes. Konstruksi tahun berapa? Konstruksi saya mulai di 2020 ya. 2020 kayaknya. 2020. Baru lah. Baru. Jadi sebenarnya ilmunya sudah ada. Jadi waktu itu saya sempat pulang ke Indonesia tahun 2000 lah ya. 2000 saya pulang sampai 2005 ke Indonesia. Kebetulan itu ada kenalan waktu itu yang udah ajarin. Jadi ilmunya saya sudah pegang antara 2000 sama 2005. Ya kan? Dunia konstruksi ini. Udah ada ilmunya. 2005 saya kembali lagi ke Amerika. Kenapa? Kenapa waktu itu ya? Putus hati kalau waktu itu ya, broken heart. Astaga, ketahuan nih. Bukan karena dia. Ya kan? 2005 saya kembali ke Amerika, ya itu jadi sales mobil, jadi ini, jadi itu. Balik lagi di 2005. Balik lagi, betul. 2005 sampai tahun baru 2011. Ketemu nyonya. Ketemu sama dia di Amerika malah. Oh, I see. Dia lagi jalan-jalan, iya, saya kunci di sana di Amerika ya. Jauh banget ketemunya. Gitu. Jadi karena sudah ada ilmunya yang terpendam yang nggak pernah saya aplikasikan, jadi pada suatu saat ada kesempatan, udah langsung connect aja. Oh, yaudah jalan aja, langsung jalan aja. Saya langsung jalan, ada dana sedikit, langsung jalan aja.
Ngapain pikir-pikir business plan, proposal, Business plan. projection. Apa itu business plan? Hah? PowerPoint itu bro. Apa itu business plan? Coret-coretan PowerPoint, Oh, Excel. enggak. Saya tuh business plan saya tuh kalau setiap malam mau tidur, business plan-nya adalah business plan besok dan 2 hari kemudian. Udah gitu aja. Gitu aja. Kenapa? Saya selalu berpikir kalau saya jiwain itu udah nggak salah deh. Ya karena saya jiwain, saya juga turun ke lapangan, jadi bukan asal delegasi, karena saya turun ke lapangan, saya hands on, jadi saya tahu, yakin bisa jalan. Mantap, ini tipe direktur yang real nih. Jadi bukan bos yang ngangkang kaki duduk di atas menara gading guys. Dia nggak pernah tahu di bawah kejadian apa ya. Yeah. Tapi dia turun ke dunia nyata. Berarti panas-panasan juga dong ya kalau panas, hujan, terik. Oh, full training bos. Full. Kita membangun budaya yang saya maui, yang saya inginkan, yang sesuai SOP. Jadi karena saya bukan direktur yang dipilih oleh kementerian, Gendir dikit, ya kan? Jadi saya bisa seleluasnya kan, mau sendiri, karena saya pengen, saya tahu yang jelek di luar sana. Karena saya udah tahu yang jelek di luar sana, saya berusaha untuk tidak terjadi di usaha saya. Jadi saya turun untuk membangun budaya. Estimasi mungkin setahun 2 tahun ke depan, setelah itu ya mungkin saya bisa lepas gitu. Faktanya bisa dilepas ya? Harus bisa. Bisa. Kalau nggak bisa, cari orang sampai yang bisa lepas. Jadi itu juga yang saya dapati saran dari saya punya, ada orang saya follow di Instagram namanya Gary V. Gary V, ya kan? Dia bikin media Dia bilang jangan takut pecat orang. Ya, jadi budaya timur itu kita kasihan nggak? Itu saya agak buang sedikit, singkirkan sedikit, nggak semuanya lah. Intinya orang itu kalau tidak bisa berprestasi di tempat kita, why keep them? Dan mungkin juga dia punya peluang lebih bagus berjodoh, bisa growing di tempat yang lebih lain. Move on. Gue nggak mikirin lagi deh. Kalau sudah nggak berguna, tapi kalau nggak usah mikirin. Kenapa? Di bagi saya itu siapa yang bisa mengikuti budaya, mengikuti flow saya, itu yang akan ikut bangkit. Ya gitu. Per hari ini udah pecat berapa orang bro? Per hari? Beberapa bulan lalu saya pecat 50% karyawan saya. Ya kan? Dari berapa? Dari berapa ya? Kemarin 17 jadi 8, habis itu cari lagi. Sebenarnya kalau kita stand, yang saya punya full team itu nggak banyak, hanya belasan. Tapi kalau sudah proyek berjalan, baru panggil orang. Ada daily worker ya? Karena sebagai kenet lah. Jadi yang ahli itu hanya belasan, yang ahli ya kan. Habis itu yang harus kita keep. Itu yang kita keep supaya kalau pas ada proyek nggak perlu training orang baru lagi. Mereka lah yang training orang baru. Jadi kalau saya men-training ke lapangan itu yang belasan ini yang saya training. Yang kenet-kenet ini, yang panggilan-panggilan tinggal ngikut aja. Oke, kamu 3 orang ikut sini, ikut tim A, B, C, D, E. Yang belasan ini background apa engineer? Backgroundnya buruh. Mana buruhnya? Mana orang yang biasanya praktek langsung lapangan lebih ngerti ya dibanding gelar yang panjang kali. Memang tim leader mereka ada juga yang engineer. Yang engineer, yang tempatan teknik itu harus ada. Itu kan juga menjadi tim ahlinya kita. Kita kan harus punya tim ahli gitu. Jadi dalam konstruksi itu harus ada tim ahli. Jadi direktur itu mungkin paham mengenai bisnis tapi belum paham full mengenai teknisnya, harus ada tim ahli yang bisa kasih masukan. Nanti data itu kan saya olah gini. Gitu. Salut yang beroran nih, banyak orang memang yang kalau bisnis agak takut-takut ya. Jadi menurut gue tuh nggak pas lah. Kalau kita paham dari bisnisnya dan teknisnya, ya nggak perlu ditakutin, gas aja. Apalagi dunia konstruksi sekian banyak proyek di negeri ini dan kebetulan pemerintahan kita maunya ngebangun. Ya untuk apa? Pakai bisnis proposal, gas aja. Gitu. Opportunity ya? Yeah. Sikat bro. Sikat terus. Jadi balik ke Indonesia. Ya. Terus 2011 ya? 2011. Mau bikin setup perusahaan konstruksi. Yes. Dapat kontrak pertama langsung dari BUMN. Langsung kontrak pertama BUMN, yes. Di mana? Di Waskita. Langsung Waskita. Wow. Kelihatannya gampang kan? Enggak juga. Enggak. Itu mungkin itu omongannya si staf menteri yang ngebacot online terus itu ya. Kayak gitu tuh. Tapi kayak gini, kita mau dapat kontrak di BUMN itu nggak gampang. Karena secara administrasi harus disiapkan. Disiapkan secara administrasi mudah sampai kita harus PKP dulu. PKP kan, proses PKP itu kan kantor diperiksa sama pajak, dinas perpajakan kan. PKP itu pengusaha kena pajak ya. Jadi pengusaha kena pajak, yes, ya. Harus apalagi yang kita kejar ini proyeknya besar, MM-an, jadi ya harus PKP.
Kalau yang kecil-kecil hanya suplai paku mungkin tuh selevel CV cukup lah ya kan. Toko-toko lah ya. Toko-toko itu masih cukup. Ini lengkap sampai saya punya ada namanya SPUJK. Apa tuh ibaratnya sertifikasinya untuk jasa konstruksi, surat badan usaha jasa konstruksi. Ya kan, itu harus ada juga. Itu background check Bang. Dicek saya punya background ini pernah nipu nggak atau gimana nggak kalau itu yang PT Sabat itu ya berarti. Yes, betul. Mulia Karya Sabat. Mulia Karya Sabat. Artinya apa tuh, Pak? Mulia Karya Sabat. Waktu itu apa ya? Kepikir aja pas lagi mandi itu. Beneran nih. Iya bener. Kalau saya nggak mikirin kayak filosofi gitu. Ngapain? Sabat apa artinya? Ujung-ujungnya sabat artinya hari ke-7. Hari ke-7. Jadi hari Sabat. Hari Sabat. Kebetulan saya Advent jadi makanya ada Sabatnya. Idenya di sana. Kayak gitu. Mulia karya yang mulia. Ya, Noble work. karya yang mulia, yes, noble work. Karena kita motonya kerja pakai hati. Kerja pakai hati. Iya dong. Ini gue penasaran nih, mumpung di meja nih bro. Yes. Jadi gue sempat lihat short di situ gue seneng banget lihat ya. Jadi di situ lu bilang gue itu selalu tanamkan sama karyawan gue, ini lo ya di sini. Yes. Gue selalu tanam sama karyawan gue. Oh berarti follower saya ya? Oh iya. Bagus. Tahu deh kenapa? Tanya kenapa? Jadi Bro-Ron ya di dunia investasi ini menurut gue salah satu penyelamat. Kenapa? Karena beliau inilah satu-satunya orang, the only one, walaupun bukan investor saham ya. Bukan. Tapi dia ngomong apa adanya, jujur pakai hati sebagai vendornya perusahaan TBK Waskita. Yes. Dia berani, bukan ngata-ngatain ya, beda ya. Kalau ngata-ngatain kan negatif persepsinya kayak mau jatuhin, enggak. Kita bicara fakta. sebagai fakta aja. Jadi ngomongin fakta, faktanya apa? Beliau jadi vendor di Waskita itu tidak menyenangkan pengalamannya, tidak happy, pembayaran banyak ditunda-tunda, dan ini gue selalu ngajarin, kalau gue kan ngajarin investasi ya di kampus-kampus gue juga selalu bilang, salah satu indikator perusahaan yang tidak sehat adalah suka ngerjain vendor. Itu indikator perusahaan yang tidak sehat. Yes. So, lu bayangin, kalau vendor yang membantu usahanya jadi kadalin, apalagi kita investornya. Wah, ngeri ya. Nggak pernah ketemu, nggak tahu siapa kan. Wah, itu nggak peduli. Kalau kita aja yang mereka kenal sering ketemu di proyek bisa di PHP besar-besar. Duduk bareng di meja. Duduk bareng saat negosiasi, unwheezing, ngomongin teknisnya, kita aja bisa di PHP apalagi investor. Mereka, saya rasa mereka nggak mikirin. Nggak peduli ya. Mungkin nggak ya menurut lu, bro, direktur kita kalau bangun tidur, aduh, investor gue harganya sahamnya turun nih, gue harus bikin si Benix ini lebih kaya lagi nih. Gimana caranya gue kerja hari ini supaya harga saham gue naik? Menurut lu dia mikirin? Menurut saya ya, jujur menurut saya, kalau menurut saya tidak dan nggak mungkin. Kenapa bro? Yang dipikirkan adalah gimana supaya menteri nggak marahin saya supaya dipecat. Iya. Memang dia mikirin saham. Gimana mikirin saham? Mungkin saja direksinya kita ngomongin kita harus pertahankan saham bla bla. Mungkin saja. Tapi kan yang memegang kekuasaan di TBK ini kan agak unik. Ini kan bukan TBK sembarangan. TBK yang dikontrol oleh satu badan, yang satu badan ini dikontrol satu orang ya. Ya gimana lagi ya kan? Jadi ABS ya. Ya. Jadi gini guys, yang mungkin dipahamkan mengenai PHP tadi Bang, pembayaran itu kan bukan kita sekedar tiba-tiba saya bersuara, tiba-tiba saya marah tanpa alasan hanya nggak dibayar 1 minggu 2 minggu gini loh Bang. Kita itu khususnya saya ya, ini testimoni saya itu memberikan TOP, terms of payments ya. Temponya ya, bahasa awamnya ya, tempo paymentnya itu ya agak canggih lah. Temponya itu 180 hari. 6 bulan. 6 bulan itu kan 6 bulan. Hari. Yes, 6 bulan. 30 kali 6 180. Nah, kenapa lu itu generous? Kan bukan masalah generous. Masalah kita mau dapat proyek atau enggak. Karena saat kita negosiasi di unwheezing itulah sebelum proyek dikasih tahu, oke, pekerjanya sekian, pekerjanya ini. Jumlahnya sekian. Oke, harga sudah deal kan ya. Ya TOP-nya ya itu permintaan mereka. Kalau enggak kita nggak menang. Kalau enggak ya bukan masalah nggak menang ya, kita nggak mengikuti kemauan mereka ya mungkin kita disingkirkan, kita nggak terpilih menjadi pemenang. Ya intinya kan? Nggak menang maksudnya. Ya intinya nggak menang lah ya kan. Dan orang kan siapa sih yang nggak bangga menjadi rekanan BUMN? Pengen dong. Iya kan? Bangga menjadi apa? Prestis lah, membangun membangun negeri ya. Kalau itu saya. Memang saya niat membangun negeri. Mungkin kalau yang lain
prestis lah. Wah, gue kerja sama pemerintah nih. BUMN juga pemerintah, padahal sebenarnya bukan pemerintah. Tapi ya aja lah, ya kan? Iya. Kebanggaan, ya kan? Kebanggaan. Siapa sih ngapain? Ya pasti ngikutin aja maunya mereka kan. Maunya mereka begini, termofemennya sekian, ya udah kita yain aja ya. Ya bayangin, kita udah kasih tempo 6 bulan, masih meleset loh. Siapa yang enggak? Berapa lama meleset? Kebetulan saya waktu ribut itu sudah meleset 3 plus 2 5 bulan. 5 bulan. 5 plus 6 berarti. Jadi kan? hampir ulang tahun ya? Hampir ulang tahun, yes. 5 plus 6 dong jadinya kan. Luar biasa. Hebat kan? Luar biasa. Itu duit gue semua, duit keringat gue. Yang terpending itu. Terpending. Kenapa saya bilang gue kan? Karyawan lu bayar nggak? Jangan dulu. Karyawan telat bayar nggak bos? Never. Nah, berarti kalau saya bilang duit gue, ya duit gue. Berarti lu subsidi karyawan lu. Iya dong sebenarnya. Baik banget gue ya. Lu subsidi sebenarnya. Gue baik banget Jujur gue ya. Iya kan? Jujur nih. Jadi di laporan keuangan kemarin saya lihat laporan tahunan 2022 utang direksi sekian miliar. Hah? Apa ini utang direksi? Ya kan Bapak ngambil gaji tahun lalu. Oh iya benar juga ya. Luar biasa. Luar biasa. Inilah mental pengusaha guys. Yeah. Bukan cuma pikir orang kan enak, wah enak banget tuh orang pengusaha duitnya banyak, tinggal tidur dapat duit. Nggak ada. Rata-rata pengusaha itu kerja dari pagi sampai malam, Sabtu Minggu juga kerja. Dan kalau perlu dia subsidikan duitnya pribadinya untuk perusahaan demi mempertahankan keberlangsungan usahanya. Ini pengusaha sejati nih guys. Ini beneran bukan turun dari langit duit Bang, babi. jangan diangkat terus bang, udah mau udah mau terbang nih. True story guys, true story. Ini nggak dibikin-bikin. Kita belum pernah ketemu ya bro? Belum, baru 10 menit sebelum ini ya. Kita nggak ada settingan ya? Nggak ada settingan ya. Nggak, semua podcast saya itu nggak ada settingan. Saya nggak mau ada settingan. Kita jujur, yang saya udah berapa kali podcast nggak mau ada settingan. Iya. Karena kalau sekali ketahuan settingan, aduh, kredibilitas kita rusak. Iya. Jadi itulah kredibilitas sangat penting. Integritas. Jadi integritas, kredibilitas. Jadi sekarang bagi saya di depan mata saya mau lihat itu perusahaan BUMN, TBK, itu mah titel-titel semua nggak ada artinya kalau pengurusnya juga sampah. Iya kan? Ya kan pengurus itulah yang menjadi mukanya sebuah perusahaan. Yang jadi menjalankan suatu usaha. Jadi kalau sahabat itu ya karena mungkin saya personal branding agak kuat, ya orang lihat sahabat ya lihatnya saya, nggak mungkin lihat yang lainnya, nggak mungkin lihat karyawannya, ya kan? Nggak mungkin lihat yang pekerja di bawah, ya lihatnya saya. Makanya saya selalu bilang kerja pakai hati. Kenapa? Karena kalau kaliannya salah dan itu tidak segera diatasi, dibiarin molor-molor, yang kena nanti saya. Percaya deh, kalau saya kena sama yang lain, kalian juga pasti kena. Nah, jadi ya itu saya tanamkan kerja pakai hati. Ada satu lagi, kerja pakai hati. Kalau lagi perbaikin jalan, karyawan-karyawan yang lagi perbaikin ini, lu harus bekerja memperbaiki jalan itu seolah-olah lu berpikir keluarga lu suatu saat akan lewat di jalan. Ini subscriber saya kayak ini ya. Lu ngomong gitu kan? Iya, betul. Dan lu harus pikirin kalau keluarga lu lewat di jalan itu kecelakaan karena lu. Wah, lu nyeselnya pasti betul. Banget. Jadi setiap awal proyek, jadi di mana ada orang-orang baru yaitu tadi orang panggilan sebagai kenet, sebagai helper ya kan, saya pakai speech itu berulang kali. Jadi kalau orang-orang saya yang udah ahlinya itu, yang belasan itu udah sering mendengarnya, saya juga maunya orang-orang baru mendengar. Kenapa? Karena kalau kalian kerja itu ya harus anggap ini dipakai oleh publik. Ya kan? Pekerjaan kita ini langsung dirasakan secara fisik oleh publik. Ya, saya bisa bilang ya, keputusan presiden, ya, keputusan hari ini itu belum tentu dirasakan oleh rakyatnya hari ini. Betul. Tapi apa yang kita kerjakan saat ini, 1 jam kemudian itu akan dilintasi warga, mau naik motor, mau naik mobil akan lintas warga. Jadi kita harus kerja sebenar-benar mungkin. Gitu. Amazing. Gila nih guys, gila ini orang ada gila-gila. Terus dia berani lagi ya marah-marahin pemerintah ya, marah-marahin penguasa ya. Iya. Kalau temen-temen gue sih banyak juga bro yang jadi vendor di BUMN. Kagak ada yang berani komplain kayak lu, aduh nanti gue gak ada proyek lagi Ben. Nah pemikiran kayak gitu harus dirubah. Kenapa? Kalau dia memikir kalau saya komplain nanti saya tidak dapat orderan, ya itu akan memperburuk atau membiarkan hal-hal yang busuk berkelanjutan. Bagaimana kita mau berharap sesuatu berubah kalau kita melakukan hal yang sama terus? Berulang-ulang. Saya takut nih nggak dapat orderan, ya udah diam aja lah. Ya udah, lu akan dipermainkan terus. Jadi bukan lu aja dipermainkan, orang lain juga akan dipermainkan. Kenapa?
Mereka bisa kok dipermainkan aja terus. Nah, jadi kalau pemikiran takut dapat orderan, Takut nggak dapat orderan. menurut saya itu mental lemah. Emangnya hanya BUMN yang pegang proyek di negeri ini? Emang nggak ada proyek lain? Ada nggak sih proyek? Ada, saya masih jalan sampai sekarang, ya kan? Masih jalan, masih proses proyek lain yang di swasta. Kalau saya dibilang aspal ya, emangnya kayak gedung ini gedungnya pemerintah, Bukan. gedung swasta. Ada aspal nggak di depan? Ada. Parkirannya butuh aspal nggak? Kira-kira Mall Plaza Senayan nanti suatu hari butuh revisi aspal Butuh nggak? dong. Nah, klaster-klaster yang lain gimana? Emang punya pemerintah. So why worried? Negara ini terlalu besar. Kalau kita lihat fisiknya petanya Indonesia dari ujung ke ujung, kita lebih panjang loh daripada Amerika. Walaupun tanahnya sedikit ya, karena pulau-pulau ya. Kita lebih besar loh. Penduduk kita 270 juta plus. Emangnya semua punya proyek pemerintah? Enggak lah, masih banyak ke proyek. Gitu. Lu nyalinya tinggi bro. Bukan aku ini bro. Bukan masalah nyali, kita ngomongin hak kita. Kalau udah ngomongin hak, apalagi hak. Tapi berarti lu nggak sama sekali nggak ada ketakutan lu bakal digugat, lu bakal dituntut lah sama waskita lah atau diteror. Gue yakin lu diteror, gue yakin ada yang diteror. Enggak. Yakin lu? Nggak percaya gue. Enggak. Serius? Nggak ada yang teror saya. Nggak ada yang teror. Mungkin itu banyak komentar di Instagram. Pedes-pedes. Wah, Bang Ron hati-hati Bang. Wah gini. Udah nggak zaman lah kayak gitu. Udah nggak zaman. Udah nggak zaman. Kalau kita ngomong di teror ya. Udah nggak zaman. Iya kan. Ya itu ya mungkin mereka melihat ini Bro ini nggak bisa di-bluffing ya. Mungkin kalau Bro diteror kalau lagi aneh-aneh terus langsung diam ya itu ketahuan. Tapi memang di lobby. Sempat di lobby. Tolonglah nanti kalau kita bayar lebih tenang dikit kan. Kalaman dikit. Salo bilang enggak. Salah bro ya. Bukan gitu caranya. Bukan gitu caranya merangkul hati saya. Ini kayaknya kode nih tadi dari Bro Ron. Berarti Bro Ron lu udah dibayar ya sebenarnya mas kita ya? Sejujurnya. Sejujurnya udah. Udah dibayar? Udah dibayar. Kapan? Semenjak pertama kali saya ribut, saya dilunasin 2 bulan kemudian ya. Semenjak pertama kali ribut ya. Nah, dan sebenarnya ini seharusnya saya tidak buka-bukaan. Ini harusnya rahasia nih. Harusnya rahasia. Lu udah pernah ngomong di tempat lain? Tapi ada di tempat lain belum. Di podcast lain belum. Udah, tapi baru rilis 1 minggu. Jadi nggak tahu belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu atau enggak kan? Jadi lu sebenarnya udah dibayar lunas dan lu di lobby sama mereka lu jangan yang belum jatuh tempo pun dilunasin. Wih. Serius. Ya kan? Tapi dibuka-buka nih sama staf khususnya menteri ini karena dia pikir ya itulah dia kita tahu siapa ini staf khusus yang ini yang gue gemes nih kan. Pokoknya blow on lah itu orang tuh ya kan. Ya, jadi dia buka kan udah dibayar lu ngapain lagi ngebacot segala kan? Ya soalnya yang saya ngomongin kapan vendor lain dibayar bukan saya yang dibayar. Kapan vendor lain dibayar? Jadi mereka pikir saya ribut untuk diri saya sendiri. Ya, yang saya nggak mau itu ada korban-korban lainnya. Ya kan, sama kayak Bro bilang kan, setelah lihat ribut, tadinya mau investasi di BUMN ini, sekarang nggak lagi kan? Ya udah, ya, kita khawatir korban-korban lainnya. Jadi saya udah dilunasin. Dan yang belum jatuh tempo pada saat itu dilunasin juga. Ini breaking news nih. Breaking news. Buat vendor-vendor lain yang belum dibayar. Kasihan deh lu. Jadi alasannya kenapa? Kenapa lu dibayar? Supaya saya diam. Supaya lu diam. Supaya kenapa? Kalau saya bersuara, yang lain akan ikut. Aduh, sekarang mereka jadi tahu nih. Biarin aja, karena bukan saya yang buka duluan. Siapa yang buka? Ya isi staf khusus itu yang komen di Instagramnya. Bro itu udah dibayar, suruh akuin aja kalau udah dibayar. Dodol juga nih. Makanya kan gue bilang ya kan. Dia padahal permintaan di ruang saya diam dong. Jangan kasih tahu. Supaya yang lain gak ikut di belakang. Enggak kayak gerbong kereta jadinya kan. Ya udahlah dia yang buka, ya udah saya ikutin buka. Jadi dia berpikir saya bersuara karena saya dipikir saya mana duit gue. Enggak, 2 bulan terakhir dari April, bulan Mei full saya bilang, kapan bayar vendor-vendor lain supaya tidak ada korban. Jadi gini Bang, ada seseorang datangin saya, bertemu sama saya lah, kita bertemu, umurnya 80 tahun. Wow. Sampai begini-begini sama saya. Pak, tolong Pak, bantu ya Pak. Saya ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini vendor ya? Vendor, mantan vendor. Bapak yang berani bersuara, tolong supaya uang saya bisa dibayarin. Tolong sampaikan. Oh udah, saya semenjak ketemu orang ini bilang,
kasihan nih. Karena kenapa? Kalau saya tidak ngomong ini sekarang, Nggak ada yang belain hak dia nih. nggak belain hak dia, calon-calon korban berikutnya bagaimana? Vendor-vendor lainnya bagaimana? Yang bakal masuk. Yes. Jadi kalau kayak kita lihat nih kan, sekarang ada apa? Ada BUMN-nya lagi standstill, ya kan? Lu bayangin standstill, tapi kan proyeknya berjalan. Bayangin tuh kalau ada vendor yang masuk saat ini sekarang ya, bulan-bulan Juni tahun ini, kira-kira akan kebayar nggak? Padahal perusahaan lagi status standstill. Karena yang belakang aja belum, apalagi yang baru kan. Cari korban, kasihan loh. Ini kayak skema Ponzi jadinya ya. Jadi selama ini proyek ini dibayari oleh usaha-usaha kecil, usaha menengah di bawah. Mereka itu sebetulnya yang mensubsidi negara ini. Yes. Karena harusnya negara ini bayarin mereka nggak bayar. Yes. Jadi yang membangun negara ini adalah ya UKM, UMKM yang ada ini, yang memberikan tempo dan juga yang tidak terbayar. Jadi kalau kita ngomong vendor-vendor yang tidak terbayar umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu banyak. 3 tahun. 3 tahun ada. Gila. 13 tahun ada. Oh loh, itu anak udah jadi lulus SMP tuh. Iya kan? Yang ditukar guling hutang ke saham ada. Tukar guling hutang ke saham dan dibangkrutin ada. Serius nih. Yes. Ini BUMN ini. BUMN. Ini fakta nih. Ini fakta. Bukan hoax, nggak berani gue hoax. Ada buktinya. Gue mau masuk penjara. Ya ada lah, di berita juga banyak ya. Tapi kan nggak mungkin nggak semua orang baca berita bilang Betul, bisnis iya. ya kan. Jadi ya ada yang ya itulah yang tidak sanggup dibayar dikasih saham, ya kan? Boleh mention nggak nama perusahaannya? Ya salah satunya Istaka Karya. Istaka Karya. Yang itu dinyatakan bangkrut tahun ini di 2013. Itu ada korban, saya di grup WA-nya juga, ini sekitar 600-an orang. 600 vendor orang. ya? Vendor, bukan orang ya, PT ya. PT. Ya kan, PT atau CV, nilainya 1,1 T. Gila. Duit semua loh itu. Beli cendol bisa berapa gelas ya? Iya kan, duit semua itu ya. 1,1 T dikonversikan menjadi saham, mereka punya piutang, ternyata tahun ini dibangkrutkan. Nah, jadi waktu asetnya dilelang, kira-kira siapa yang dapat duluan dana itu? Udah pasti negara lah. Ya Karena kan? itu bernama ya. Ya Kedua, kan? orang-orang yang ngasih kredit itu di awalnya pakai jaminan. Yang pakai jaminan. Kalau ada. Itu tadi ada istilah yang kita bicarakan dulu tadi. Kreditor preferen. Kreditor preferen. Ya mereka yang duluan kan akan dapat. Ya mereka ini nggak akan dapat apa-apa. Tapi ada lagi yang dapat sebelum bangkrut. Biasanya ambil di top line di atas. Pengacaranya. Dia dengan ngasih project-project palsu ke dirinya sendiri. Jadi sebelum kalian dibayar, dia udah bayar dirinya sendiri. Lo tahu lah. Ya, proyek fiktif, kalau proyek fiktif itu apa tuh? ya itu terjadi di waskita terjadi. Masa Ya kan? sih? Terjadi. Ya itu di Amarta Karya juga Amarta Karya juga ditangkap kan gara-gara direkturnya karena proyek fiktif. Ya mereka kan bidang konstruksi ini kan tidak ada regulatornya kan. Nggak ada yang mengawasi mereka. Oh, nggak ada kayak OJK-nya. Enggak ada. Lo kayak BUMN perbankan. Ya perbankan ABRI, Mandiri, BNI. Agak susah itu memang. Ini kan ada regulatornya. Iya. Ada OJK, ada BI. Iya. Iya kan? Ada yang ngawasi mereka. Kalau di bidang perminyakan, Pertamina, Ada BP Migas. ada PP Migas, ada SDM lah dan lain-lain, batu bara, ya kan? Ada RO. Ada regulator. Kalau bidang konstruksi itu bukan apa ya? Kalau berhubungan sama PUPR itu hanya teknis kerja. Membangun gedung, membangun jalan, itu teknis kerjanya. Tapi secara bisnis usaha ya kayak bisnis biasa aja. Padahal mega triliun ya. Mega triliun. Jadi entah itu komisarisnya kerja mengawasin atau enggak. Gue nggak ngerti deh komisarisnya kerjanya apa ya. Katanya pengawas. Atau titipan juga ya. Teh dulu. Ya. Iya kan, seharusnya kalau ada komisaris yang tanda kutip pengawas, seharusnya nggak kayak gitu dong kayak sekarang. Bisa ada proyek-proyek Harusnya fiktif dan ngawasin ya. lain-lain, seharusnya ya. Tapi kan anaknya jadi komisaris itu dapat gaji nggak usah kantor bro. Ya, Kalau ikut ngawasin berarti dia kerja beneran dong. oh gitu. Jadi nggak kerja beneran Jadi ya. nggak kerja beneran. Ya itulah kelemahan di sistem kita. Jadi memang tergantung diri kita aja. Kita mau masuk dalam lingkaran itu atau tidak ya. Kalau saya sih nggak mau. Ya, gue lagi mention profesor-profesor yang jadi komisaris di BUMN. Iya. Kasihan lah. Jadi kalau memang bukan bidangnya, lu ngapain sih jadi komisaris? Ya mungkin tergiur sih. Saya tahu gajinya komisaris gede, besar sekali. Nggak ada yang di bawah 100 juta. Nggak ada. 20 M setahun ada. Ada. Iya. Masa lu nggak mau? Lu nggak mau bro? Jadi komisaris. Kalau bukan bidang saya nggak mau. Kalau di bidang lu? Kalau bidang saya dan saya bisa bersuara, bisa hantam meja, ayo.
Kalau nggak bisa hantam meja, ngapain jadi boneka? Ngapain jadi boneka? Kadang-kadang prinsip itu lebih tinggi daripada nilai uang. Uang bisa dicari, prinsip nggak bisa dicari. Kalau sudah memang orangnya busuk, kita bisa ngapain? Gitu, butuh orang yang lebih kuat untuk membuang dia kan. Ini bener-bener banget. Ini bener banget. Jadi gue selalu bilang orang-orang kalau invest itu selalu lihat bisnisnya dan jangan lupa lihat orang yang menjalankan perusahaan itu. Yes, betul. Karena nggak peduli sebagus apa, secantik apapun laporan keuangannya, sebagus apapun bisnisnya, tapi kalau direksinya nggak amanah, direksinya tukang tipu, tipu sana, tipu sini, kerja nggak bener, mabok, narkoba, jangan bermimpi lu bisa cuan jadi investor, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Dia nggak ada satu butir pun dalam pikirannya buat mikirin investor-investornya dia, gue yakin enggak. Jadi semenjak saya ribut-ribut ini sekitar 4 bulan sekarang ya, udah 4 bulan, banyak, cukup banyak nih, karena anak-anak muda banyak juga di perusahaan-perusahaan BUMN kan. Bang, mau anu nggak? Mau berita seru nggak nih? Nih saya tahu nih direktur ini nih atau SVP ini lagi di hotel ini lagi. Oh tahu saya. Mereka inbox dulu ya? Inbox sama saya. Rame. Saya tahu seorang direktur yang dari Bandung lagi di hotel ini sama istri keduanya. Saya tahu. Tahu ya. Nah, tapi sampai saya baca-baca ini, ini ya serangan personal, saya nggak mau masuk sampai situ. Tapi intinya sebenarnya banyak kok orang-orang yang peduli di dalam. Tapi ya mereka itu, aduh, saya hanya inilah, saya hanya karena mereka bagian dari sistem juga dan mereka ada kewajiban juga di situ. Nah, bagi saya itu pemikiran yang salah. Harusnya? Ya, kalau memang kamu peduli, lu jadi cepu dong ke penegak hukum. Jadi cupu itu sih? Cepu. Dia mata-mata. Jadi mata-mata dong. Kalau lu peduli sama perusahaan lu begini dan lu tahu ada yang busuk situ, tuh lapor KPK. Lapor ke jaksa. Jangan diem aja ya? Jangan diem aja. Jadi kalau dibilang kamu nggak punya kuasa, itu salah. Ada kuasanya. Kayak saya nih, karena saya tahu ada proyek fiktif, itu barang bukti segala saya serahkan ke Mabes Polri. Nggak takut dan saya umumin, siap-siap ya kalian ditangkap ya. Gue nggak perlu jawab nama, siap-siap ditangkap. Itu saya umumin secara terbuka. Kenapa? Gue pengen orang-orang busuk-busuk ini keluar aja, dibuang. Kalau bisa masuk penjara. Ngapain takut? Ya itu kalau saya. Tapi kalau tidak berani secara berbuka, mereka mau kok penegak hukum menerima laporan tanpa membuka identitas. Terima kok laporan. Atau kalau mau kirim surat kaleng, ini barang buktinya, email ini barang buktinya. Jangan kirim ke buronan ya, udah pusing dia. Pusing saya. Jadi ya yang kirim barang bukti ke saya ada juga, proyek fiktif di sini sana ada juga yang ada direktur nih, bang ini bukan direktur, ini manajer, kok punya rumah di sana sini ya, dikasih hasil dikirim buktinya, lo kok kamu tahu? Ya saya dulu adminnya, ajudannya katanya. Jadi ya kan baru sekelas manajer tapi bisa beli rumah 30 miliar cash ya kan, bisa punya Pajero 5 berjejer, punya rumah di sini, punya sawah di sana. Pasti BUMN nih. Hah? BUMN. Dikirim ke saya barang buktinya, bilang, "Bang gini deh, saya ada nomor Mabes, nih lu kirim ke sana." Jadi banyak kok yang melapor, tapi kalau lapor ke saya salah tempat. Lapor ke penegak hukum. Gitu. Wajar lah BUMN, namanya badan usaha milik nenek gue. Ini terserah gue dia mau ngapa-ngapainnya enggak. Ya gue gitu. Iya. Tapi kalau mau lebih seru ya lapor ke TV One, nanti di-up semua. TV One berani ya? Ya ada lah, investigative reporter kan ada. Iya. Ya, itu juga perlu dirangkul itu, investigative reporter itu perlu dirangkul itu. Tapi gue penasaran nih Om. Ya. Lu udah dibayar, terus lu masih bawel lah, teriak-teriak kor-kor di sosial media, seolah-olah lu membela hak-hak vendor-vendor lain. Yes. Tapi di situ juga ada resiko gue yakin. Karena kan lu juga pasti ada agreement sama mereka di atas sana. Beroran ini gue bayar tapi lu jangan bawel lagi. Pasti kan mereka. Ternyata lu lakukan kebalikannya. Karena memang staff sus mereka yang agak aneh. Iya. Iya. Dunia ini kan, dunia Indonesia ini banyak apa ya bilangnya? Challenging lah. Dunia hukum ya. Dan lu udah berkeluarga, lu punya anak, lu punya istri. Istri lu gak komplain gitu sama lu? Selalu komplain gitu ya. Gak takut gitu? Komplain. Lo gak tenang lah bang, please lah bang, pikirin anak istri. Ya
Istri agak concern, tapi kalau saya udah bilang, udah tenang aja, kamu tenang. Jadi kita sama-sama mutual understanding. Dia juga percaya sama saya 100%. Saya juga memang mendengar suaranya. Tapi kalau saya udah bilang, udah tenang aja, aman-aman aja, dia langsung tenang kok. Gitu. Jadi sama-sama saling bersandar gitu. Iya. Lihat tuh. Gitu. Dan dapat tas baru tiap bulan. Oh gitu ya. Gitu. Itu tugas rahasianya guys. Iya. Jadi lu bisa fighting, lu bisa jadi pengusaha gigi tiap hari bertarung lah, berjuang. Iya. Tapi ingat, istri harus punya tas baru setiap bulan. Itu rahasia keluarga bahagia ya, Bro Ron ya. Iya. Iya. Kalau didukung sama keluarga, kita pasti lebih semangat. Dan kita semangat kok. Kita semangat. Dan juga memang ya rasa kasihan saya kepada yang lain-lain sih. Banyak kok yang curhat sama saya tiap hari. Saya jamin tiap hari kalau saya punya inbox itu, baru pagi ini dalam perjalanan ke sini, ada yang komplain 60 juta belum dibayar. Udah 3 bulan lewat katanya. 60 juta hanya mekanik servis alat berat. Di BUMN juga. 60 juta. Berapa lah 60 juta? Nggak seberapa. Itu aja bisa tertunda. Jadi Jangan kasihan. itu ya. Ada juga buruh harian di proyek-proyek BUMN di Kalimantan itu nggak di. Biasanya kan kalau kita lihat ya, BUMN itu korupsi bukan cuma di atas ya. Kalau atasnya udah berani korupsi, biasanya ke bawah-bawahnya juga. Bawah juga. penuh lah. Kalau buruh harian itu sering terjadi Makan dipotong, karena apa tuh? vendornya mandor. Mandor. Jadi biasanya ada kontrak mandor itu. Jadi uang proyek itu dia bayarnya tunai ke mandor. Karena kan mereka juga butuh buruh yang nggak pakai surat-surat lengkap PT Iya, segala kan. Itu biar pasti cepat butuh jalan. lah ya, Iya. biar cepat jalan. Itu normal. Tapi kontraknya ke mandor. Mandor ini sebenarnya juga biasanya ya mandor itu kayak usaha sebenarnya. Jadi tapi kan usaha kecil banget. Perorangan lah kan. Ya, tapi kan tanggung jawabnya sebenarnya mandornya. Tapi ada juga mandor yang nakal, sudah dibayar oleh proyek, ya kan? Sudah dibayar oleh BUMN ke mandor nggak turun ke bawah, itu banyak juga yang nakal. Jadi kalau kayak gitu kita harus pahami juga. Ada dua cerita kemungkinan. Proyek udah bayar ke mandor nggak turun ke bawah, atau proyek belum bayar, mandor menunggu. Sorry ya, mandor ini belum dibayar oleh proyek, ya gitu. Padahal sebenarnya mandor itu tanggung jawab kepada karyawannya di bawah. Kalau case yang kedua berarti sampai level tukang cangkul aja mensubsidi negara sebenarnya. Yes, Iya kan? Yes, betul itu terjadi. Karena mandornya belum dibayar, subkonnya belum dibayar, atasnya lagi belum. Loh, Starlink juga bisa subsidi. Starlink yang Serba keliling. iya, serba keliling. Di proyek yang datang ke proyek, ya orang-orang proyek belum bayar, tunggu gajiannya. Kalau gajinya telat, jadi efeknya merantai ke bawah. Jadi kalau korupsi, jadi gini guys, korupsi oleh sebuah direktur perusahaan BUMN karya itu terasa sampai ke Starlink. Yes. Level yang paling bawah di Level yang paling itu terasa langsung. Ngeri ya. Terasa langsung. Gini, kalau kayak kemarin Pak Kominfo, Plate. tangkap korupsi, emang terasa sama rakyat nggak? Terasa mungkin slow connection ya, Iya. slow connection ya, Iya. yang seharusnya rakyat sana dapat 4G hanya dapat 3G atau S atau apalah ya kan. Tapi ini lu direktur colong duit, nggak bayar ke vendor. Vendor punya karyawan juga vendor ini punya pembeli material. Terus karyawannya internalnya BUMN ngutang ke warung, ngutang ke warteg, ngutang ke Starlink. Efeknya kemana? Sampai ke warteg juga terasa, sampai ke Starlink terasa. Usaha Gitu loh. rumah tangga itu. Yes. Jadi kenapa saya juga bersuara membela ini bukan hanya sekedar supaya tidak ada korban-korban vendor lainnya. Kenapa? Karena di bawah vendor itu masih banyak ke bawah. Itu efek berantainya luar biasa yang benar-benar langsung. Jadi kayak saya bilang kan, saya kerja perbaikin lubang, terasa oleh rakyat yang melintas. Ini juga kalau tidak dibayar terasa sampai ke bawah. Jadi kalau kita ngomong-ngomong saham kayak gini, saham itu efeknya efek karya ya, bidang konstruksi sampai supplier kecil paku pun bisa terasa. Gila, inilah yang namanya dampak sistemik ya. Yes. Kalau kita lihat, jadi memang korupsi itu menghancurkan ya sampai ke sendi-sendi paling bawah ya. Yes. Jadi jadi kalau saya dengar, kalau di kita dulu ya kan, mungkin karena saya dulu belum merasain, menteri ini korupsi, dirjen ini korupsi, dirjen perpajakan. Contohlah dirjen perpajakan, orang pajak korupsi. Itu mungkin tidak tidak terasa langsung oleh rakyat. Ya, mungkin budgetnya berkurang, nanti tahun depan
sumbangan sosial negara agak berkurang sedikit lah ya. Itu tahun depan. Tapi ini efek berantainya tadi itu langsung direct. Langsung. Bayangin kalau dari BUMN bayar vendor. Bayar saya pagi ini jam 10 cair. Itu jam 1 bisa udah habis tuh duit tuh. Bayar ini. Pas turun ke sini mungkin dia bahan bakunya perlu dibayar juga ke situ. Itu bisa dalam 1 hari tuh duit itu turun ke bawah. Jadi jangan main-main. Makanya kalau dibilang kemarin saya juga emosi Pak Destiawan dipilih kan bulan Februari. Itu kan anak buahnya Desember kemarin udah ketangkap. Ketangkap kejaksaan. Direktur keuangannya udah ketangkap. Terus Pak Destiawannya sebagai dirut dipilih kembali di Februari 2 bulan kemudian pada saat RUPST. Ya saya marah lah. Masa lu sebagai menteri nggak bisa lihat, pahami. Bukan masalah lihat, pahami. Ini nggak mungkin anak buahnya sendiri. Nggak mungkin main dewa ya? Nggak mungkin main dewa. Apalagi kita ngomong mengenai SCF perbankan. Apa-apa yang hal-hal yang berurusan sama perbankan, approval sampai approval itu kalau ada level dirut harus TTD, nggak bisa direktur biasa. Kalau tidak ada dirut, direktur biasa bisa tanda tangan. Artinya juga kebagian. Iya. Mungkin masalah gini Bang, masalah kebagian atau tidak itu nanti di sidang yang bicara. Tapi logikanya dalam bisnis, logikanya ini nggak mungkin dia nggak tahu. Tapi kenapa dia nggak bersuara? Tapi diangkat kembali. Nah untuk perusahaan TBK ya. Wajar nggak ya? Lu mau nggak sih perusahaan publik direkturnya diangkat kembali, padahal dia punya anak buah ditangkap kejaksaan 2 bulan sebelumnya? Ya nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena kenapa? PR-nya tuh jelek sekali. Ya kan? Saya yakin kalau perusahaan swasta publik nggak kayak gini, nggak mungkin kayak gini. Langsung hilang semua udah. Hilang semua udah. Iya kan? Tapi ya kementerian coy. Lu kalau punya perusahaan nih, lu murni lu jadi pemegang saham. Lu taruh direktur ada 3, direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional bisa. Yes. Tiba-tiba ada ketahuan duit hilang perusahaan. 500 miliar. 500 miliar. Katanya sih itu permainan direktur keuangan. Yes. Lu percaya nggak? Hah? 2 direktur lain nggak terima, nggak bermain di situ. Kalau 500 miliar, analisa dulu langsung investigasi nih. Ini duitnya keluar 500 miliar atau sedikit ya kan? Ya. Kalau dibilang 500 miliar dalam 1 tahun fiskal itu hilang, ini pasti ada transaksi besar. Kalau hilang dalam 10 tahun, beda cerita. Iya. Ya, Tapi dalam 1 tahun mungkin colong 10 juta bulan ini, bulan depan 30 juta. Dalam 1 fiskal year hilang 500 miliar, tidak mungkin dia hanya sendiri. Lu sebagai pemegang saham di perusahaan itu, sebagai pemilik di situ. Kalau mayoritas langsung RUPSLB, semuanya lu ganti. Nggak mungkin direkturnya lu pilih lagi buat. Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Would you do it? This is your company. Would you do it? Nggak mungkin. I don't think so. Lu turun. Gue lagi berusaha memahami logika menteri nih. Lu turun. Tapi siap-siap ya. Gue pasti akan ngelaporan di penggelapan nih. Tapi sama polisi siap, terserah lu mau lari atau gimana. Terserah lu. Lu mau santai mau lari terserah lu. Ini kan dipilih lagi. Terus pembela-pembela netizennya bilangnya apa? Iya, supaya dia nggak lari. Kan bukan hak menteri menangkap. Gue nggak bilang nangkap, coy. Tapi angkat. Angkat atau nangkap? Dia menangkap. Enggak, gue bilang nangkap. Lu singkirkan masalah nangkap atau tidak, itu tugasnya penegak hukum. Tapi sebuah perusahaan TBK, it's a crappy public relation. Lu angkat orang yang anak buahnya ketangkap. Toxic. Minum lagi ya. Makanya sahamnya hancur kan. Iya. Dan sekarang makanya gue merasa sangat bersyukur sama Broron. Kalau berkat Broron kita gagal kejebak di saham waskita. Banyak orang yang kejebak loh. Banyak. Lebih dari 10.000 orang. Banyak. Investor nyangkut gitu. Karena di grup-grup saham itu banyak yang merekomendasikan ya. Berapa dam? Ada yang loss berapa dam kemarin? Ada yang 800 juta. Ada yang 16M. Kenapa? Karena di grup-grup saham itu pada nyebarin gosip ini perusahaan bagus, milik negara, nggak mungkin bangkrut. Nomor wahid lah, proyeknya gede-gede gitu kan. Nah, itu juga Bang. Itu pemikiran dibilang milik negara nggak mungkin bangkrut. Itu harus dihilangkan. Saya awal-awalnya pede berbisnis sama mereka. Masa sih? Ini punya negara, masa nggak bayar? Tapi memang harus dialamin sendiri baru paham. Percaya ya. Yang warning saya ada banyak, beberapa orang lah. Ada ipar warning, ya ini beberapa udah warning. Teman di Facebook juga hati-hati, karena kan gue pamerin gue lagi kerja di sininya pamerin kan, hati-hati. Benar. Pemikiran saya saat itu
negara masa nggak mungkin bayar? Kontraknya tebal loh. Kalau kontrak kerja keren bos. Bahasanya keren. Ikut ya, pasal banyak. Pasal-pasal. Udah kayak kitab suci pakai pasal-pasal. Iya kan? Pasal ini, pasal itu, Pasal dalam pasal. Pasal banyak juga pasalnya kan. Masa nggak dibayar sih? Pemikiran itu mesti dihilangkan. Terbukti sama Istaka Karya kan? Fakta. Fakta, nggak dibayar, tukar guling saham, bangkrut kan. Nah lu bayangin, nangisnya itu orang tuh. Gila ya. Jadi di luar sana ya teman-teman tuh masih banyak yang percaya, menurut gua hoax, bahwa perusahaan TBK, perusahaan gede BUMN anti bangkrut itu salah total. Salah total. Manajemennya bagus itu salah total. Total. Kenapa? Karena lu harus tahu orang dipilih jadi direksi di BUMN biasanya ada kemungkinan bukan karena dia pintar, bukan karena dia canggih, bukan karena dia ngerti bisnis. Ada kemungkinan karena dia CS. Dulu main kelereng bareng gitu ya ibaratnya ya. Main golf bareng gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya dengan kalian dia. Ya. Jadi ya itu realita dunia bisnis di BUMN. Yes. Agak beda ya. Yeah. Di Amerika ada nggak sih kayak gini ya? Amerika nggak ada BUMN bos. Nggak ada ya? Iya, privatisasi semua. Di Indonesia mungkin bagus begitu nggak? Mungkin BUMN-nya kali hanya pembuatan senjata ya kan. Militer ya. Militer. Boeing, Raytheon. Iya betul. Itu. Indonesia mungkin nggak kayak gitu. Apa itu? Berjalan dengan benar. Maksud gue semua serahkan pada swasta lah yang bisnis. Begini. Sebenarnya belum waktunya. Belum waktunya lepas total. Kita kadang-kadang kita perlu iron fist di atas. Kalau orangnya benar, orangnya bisa fokus. Pemimpinnya yang di atas. Pemimpin di atas benar. Ya, saya nggak ngomong presiden ya. Saya ngomong di level menterinya. Kenapa? Karena menterinya ini sangat powerful, dia punya posisi. Iya kan? Dia bisa menggantikan direksi. Kalau dibilang, enggak, itu kan korporasi yang ngatur. Jangan BS sama gue. Salah orang kalau mau di BS ya kan? Dia punya power. Ya, dia punya power. Kayak Pak Destiawan ini kan di media kan dibilang, diangkat kembali oleh Erick Thohir. Diangkat kembali oleh menteri ini, dipercayakan untuk kembali. Berarti kan dari media aja kita bisa baca narasinya. Beliau punya power, ya kan? Tapi sayangnya beliau lagi sibuk ngurusin bola terus, ya kan? Ngurusin datangin orang dari luar negeri untuk main bola. Jadi lagi sibuk jadi IO sebenarnya, ya kan? Bukan jadi menteri. Karena masanya banyak bola itu, jadi bisa nambah fans. Oh iya aja dah. Oh berarti ngefans sama bocah-bocah bola ya? Iya. Tapi kan ini banyak perut juga yang perlu diatur. Kita memang perlu sebuah badan yang punya iron fist kalau dijalankan dengan benar. Kenapa? Supaya cepat berbenah. Kalau hanya dilepas total kayak gitu, saya rasa nggak bisa cepat. Untuk di Indonesia saat ini. Terlalu pelan, yes. Kalau memang orang yang tepat dan berani, ya kan, hantam itu mungkin bisa 2 tahun bangkit. Tapi kalau kayak gini terus, entah kapan bisa bangkit. Jadi teman-teman ini bagus ya menurut gua. Jadi dari sini kita bisa lihat Bro Ron ini bukan anti BUMN loh. Salah. Saat ini iya. Karena tetap ya. Tadi gue udah pancing apakah lebih baik BUMN ini dibubarkan, semua proyek-proyek itu kasih aja swasta biar swasta yang maju, swasta yang bangkit. Ternyata enggak. Bro Ron tetap berpikir logis menurut gue. Logis. Indonesia saat ini tetap perlu BUMN. Yes. Kenapa? Karena modal di Indonesia itu tetap perlu satu komando dulu nih. Supaya nggak chaos di bawah ya. Yes, supaya tidak chaos, betul. Kayak di Cina tuh ya. Lu harus tangan besi, bangun sampai semuanya tertib. Lee Kuan Yew juga gitu di Singapura. Yeah. Jadi tangan besi sampai suatu saat bisa kita privatisasi, semua dikerjakan swasta. Tapi ada masanya. Yes. So kalau banyak netizen tuh yang nyinyir, Bro Ron ini cari muka doang, itu banyak tuh kita baca itu di komennya. Termasuk komennya kita waktu ngomongin waskita. Yeah. Wah si Benix ini udah kayak Bro Ron aja tuh. Apa istilahnya dong? Cari panggung. Oh cari panggung. Segala macam. Padahal memang waskitanya aja yang blangsat. Masa cari nama nggak cari nama, memang dia aja yang brengsek. Tapi maksud gue, ini terbukti nih. Jadi buat teman-teman yang nyinyir, ngata-ngatain si Bro Ron, terbukti dia tetap percaya BUMN itu tetap harus ada di Indonesia. Nggak bisa 100% hilang karena ada beberapa hal yang memang harus dijalankan fungsi-fungsinya oleh BUMN. Supaya lebih cepat beres. Yes, betul. Fair juga ya lu bro? Ya, kan harus berpikir logisnya aja. Karena kalau itu kementeriannya dibubarin sekarang, mungkin yang lain bisa jalan. Pertamina bisa jalan, Garuda mungkin bisa jalan, masih ada Dishub, masih ada Departemen Perhubungan kan yang bisa mengatur penerbangan, perbankan otomatis bisa jalan, tanpa Kementerian BUMN bisa jalan. Tapi yang khusus bidang konstruksi ini kan nggak ada regulatornya. Jadi kalau mau jadi regulator, dulu perlu orang yang mengatur, yang benar-benar paham sebuah bisnis.
Saya tidak ngomong konstruksi, paham konstruksi nggak? Paham sebuah bisnis, ya kan? Nah, kalau saya lihat nih beberapa direktur nih akhir-akhir ini, beberapa tahun kembali, kan orangnya tamatan sarjana teknik, master teknik, ya sorry aja. Itu bukan bidangnya untuk menjalankan sebuah perusahaan yang akhirnya terjadilah ini. Apalagi dibilang, wah dia kan orang karir, dia merangkak dari bawah, sekarang menjadi direktur. Ya hasilnya orang karir korupsi juga. Enggak juga gini bos. Kalau orang karir, berarti kan dia tahu celahnya di bawah. Dia udah culture itulah. Culture-nya itu kan. Jadi antara dua hal, lu mau jalan lurus atau lu mau rusak. Ya ternyata kan akhirnya rusak terus kan. Nggak benar sampai sekarang. Melanjutkan yang sudah ada ya. Melanjutkan yang sudah ada. Padahal kalau lu tahu celahnya yang benar, celahnya yang busuk, seharusnya lu benahi, bukan menjadi bagian dari kebusukan itu. Dan terbukti menjadi bagian dari kebusukan itu. Jadi ya sangat disayangkan ya, kita semogalah ke depannya 2024 ini terpisah dari ngomongin politik. Tetapi karena memang suasananya udah suasana politik. Udah pasti kan ada perubahan struktur depannya ya. Semoga ke depannya yang memimpin di kementerian ini bisa lebih fokus lagi kepada hal seperti ini. Jadi bisa loh Kementerian BUMN bisa menggarap jadi Kementerian Sosial juga. Dengan cara lu perhatiin vendor-vendor lu. Karena kalau lu perhatiin vendor-vendor lu, orang-orang di bawahnya akan makan. Sampai ke level Starlink. Sampai ke level Starlink, Mas Star. Jadi ya menggarap secara sampingan aja lah ya kan. Tapi kan intinya kalau semuanya benar, yang di bawah akan makan. Nggak perlu lagi ada nangis-nangis. Masa nagih 60 juta susah amat ke perusahaan TBK, malu-maluin aja TBK 60 juta susah bayar. Triliunan bro. Juta mah aduh sekedip. Tarik nafas ya. Betul. Nah kembali nih bro, karena lu ngomong politik. Tadi di depan sempat kita bahas sedikit nih. Iya. Follower lu banyak kan di sosmed, berapa ribu, berapa juta? Ya lebih banyak, enggak masih ratusan ribu. Lebih lah. Enggak lah, di YouTube lebih banyak, tapi memang saya punya reach-nya itu bisa sampai 20 juta akun per bulan. Di reach-nya ya di YouTube. Oh, YouTube. Dengan bukan view ya, akun reach. Reach itu adalah yang dilihat orang, yang sampai orang apa? Sharing. Ya, iyalah, ya sharing gitu. Dengan reach jangkauan yang sebesar itu, gue yakin banget di bro, gue yakin banget, gak peduli lu ngomong apa. Apa nih? Gue yakin banyak partai politik yang mendekati lu. Jujur. Yang mendekati saya? Ya. Enggak ada. Yang benar. Yang mendekati? Enggak ada. Yang nawarin mungkin ada satu. Jadi caleg atau jadi apa, cabub atau apa? Hanya satu aja. Lu terima gak? Lu terima atau lu gak terima, alasannya kenapa? Lagi saya pikir-pikirkan. Jadi awal-awalnya saya ribut itu, teman-teman di waskita ini mikir, wah ini jangan-jangan karena tahun politik, pengen cari ribut. Padahal enggak ya, gue pengen gue dibayar. Padanya aja lah. Apa gue pengen gue dibayar ya. Kan? Mana duit gue mana gitu kan. Hanya memang dorongan dari follower, subscriber memang dorongannya sangat tinggi. Jadi sempat ya ikutin kata Bang Saroni lah, dimimpin aja dulu ya. Dimimpin dulu. Mimpi kan gratis. Jadi mimpi kan nggak perlu bayar. Orang baru mimpi aja udah takut. Gitu. Iya kan. Belum tentu kan terjadi kenyataan. Belum tentu jadinya kenyataan. Kalau saya pikir sih, emang partai berani rekrut saya, kalau nggak kebantai semua di dalam. Harus yang satu visi misi ya bro. Harus satu visi misi. Udah main tegak lurus aja lah, ya kan. Gue udah yakin lu pasti boleh kompromi boleh, tapi lu jangan kompromi sampai bikin orang kelaparan. Itu aja lah. Jangan sadis lah. Tetap ya namanya menjalankan negara nggak gampang, pasti butuh kompromi. Ya, tapi komprominya jangan jadi maling, itu aja. Jangan korbanin orang-orang yang memang udah susah hidup. Yes. Hidupnya, kalau kita kan dulu masih enak, kita masih bisa beli pulsa, tidur pakai AC. Yeah. Ada orang yang masih pikirin nanti sore makan apa gitu. Yes. Kayak gitu-gitu. Dan orang tidak bisa bilang sama saya itu bullshit. Nggak bisa. Kenapa? Karena saya turun ke lapangan, saya keringat-keringatan. Jadi ini ada yang ikut, saya punya keponakan di sini, dia kebetulan jadi driver saya juga, yang temanin saya tiap hari. Oh, ini depan. Ya. Dia lihat saya turun ke lapangan. Jadi saya nggak bisa bullshit. Saya nggak bisa bullshit di sini, dilihat dinonton sama orang-orang kantor. Kayak kemarin
Saya kan baru beli mesin baru nih, mesin aspal. Saya 8 jam kemarin panas-panasan di workshop saya. Keringat-keringatan. Saya training. Oke, cara pakai mesin ini begini. Cara pakai mesin ini begini. Nanti kalau sudah begini kerjanya. Seharian saya panas-panasan. Jadi nggak bisa ada orang menyerang saya itu bullshit, om doang. Ya kan, lu kan bos gede atau gimana? Enggak. Saya turun ke lapangan. Dan sampai sekarang saya tetap turun ke lapangan dan itu saya jadiin konten. Jadi nggak bisa dibilang bullshit. Saya jadiin konten. Jadi kalau teman-teman bilang, ya Bro Ron itu kan juga konten kreator. Enggak juga. Salah. Saya bukan konten kreator. Konten kreator itu kan yang mencari duit dari itu. Duit dari situ atau memang fokusnya membuat konten. Enggak. Pekerjaan saya kontenin. Bukan pekerjaan saya menjadi konten. Bukan pekerjaan saya ngonten. Buat konten. Iya kan? Pekerjaan saya bukan ngonten. Pekerjaan saya kontenin. Gitu. Jadi Bro Ron ini bukan konten kreator. Bro Ron ini kontraktor. Kontraktor yang ngontenin kerjanya. Gitu. Gitu ceritanya. Gue juga sebel tuh kalau ada orang bilang Benix YouTuber, Benix konten kreator. Idih bikin. Kagak bro, kita investor. Itu malah menyampaikan informasi lah. Gitu. Ya. Kagak. Gue yakin kayak dia bahkan Bro Ron. Gue nggak tahu ya kan ada ads ya kalau YouTube. Ada ads. Gue yakin lu nggak ambil tuh. Ambil, saya kasih istri supaya diam. Oh gitu. Iya. Tapi kan saya sering melakukan beberapa kali saya melakukan pekerjaan CSR. Saya perbaiki lubang. Jadi itulah dari YouTube itu. Ya, lubang-lubang yang viral yang karena kecelakaan ya kan jadi viral terus ya biasanya viral-viral gitu karena kecelakaan gara-gara infrastruktur. Saya jamin kalau viral malam ini saya pasti akan tahu malam-malamnya. Nah, kalau saya ada waktu, tim saya bisa bergerak, besoknya pasti akan bergerak. Langsung ada tambel. Iya. Emang habis berapa sih kalau bikin lubang-lubang itu? Tergantung besarnya aja. Yang di Depok kemarin, ya itu kalau dirupiahkan ya bisa 10 juta. 10 juta. Iya kan. Kebanyakan lubang itu ya sambungan jembatan dan kebetulan memang saya spesialisnya itu kan. Itulah gap itu ya? Gap antara jembatan, antara darat sama jembatan ya kayak di Semanggi. Itu karena panas memuai ya, jadi dia geser, nyambung, geser gitu. Ya makanya ada sambungan. Oh, gue tuh pernah taruhan sama temen gue. Gue bilang kan kalau gue ngelewatin MBZ tuh nggak enak kan jegrek. Gue bilang itu harusnya dipasang karet, silikon gitu kayak biar agak lebih lembut gitu. Itu beda lagi ceritanya. Itu kalau ngomongin itu bisa lebih panjang ceritanya. Itu ibaratnya desainnya memang begitu. Dan itu normal. Itu normal. Itu normal karena memang bahan yang dipakai ya begitu. Tapi sebenarnya jembatan itu MBZ itu nggak perlu bahan seperti itu. Itu semuanya overspec itu. Itu MBZ itu. Dari tiang sampai itu semuanya overspec nggak perlu, padahal nggak tinggi amat. Truk juga nggak naik ke atas, hanya mobil kecil kan, mobil ringan doang kan, nah nggak perlu kayak gitu. Tapi nggak nyaman overspec. Coba bayangin MBZ sama tol dalam kota. Ya tol dalam kota pakai tiang jembatan biasa, eye girder, nggak kayak box girder kayak di MBZ. Ya kita udah ngomong teknis lah ya. Intinya tol dalam kota bisa sanggup kok yang dari Tanjung Priok bawa kontainer yang 18 ban, 22 ban sanggup kok. Ini MBZ nggak ada truk naik, hanya mobil-mobil kecil, hanya SUV paling Land Cruiser paling gede, nggak perlu spek kayak gitu. Nah sekarang udah diselidiki kejaksaan kan, minum lagi ya. Wah informasi baru. Ya, itu ada potensi juga. Wah udah 2 minggu terakhir kok. Tadinya gue kira duit Arab itu. Masuk berita, ya disumbangkan, ya duit disumbangkan. Ternyata duit sumbangan nggak boleh dikorup juga. Disumbangkan, yang kerjain siapa? Yang kerjain itulah, ya itu lagi diselidiki juga. Jadi ya itulah mental teman-teman kita ini yang memang perlu dibantai, gitu. Satu nih, Bro Ron. Gue tuh lihat ada yang soal konversi utang vendor-vendor yang nggak dibayar di Waskita Beton Precast, kode sahamnya WSBP. Iya. Jadi gue lihat tuh menerima email nih. Kayaknya email rahasia nih. Gue sebenarnya pengen minta sama dia main gue sharing. Isi emailnya gini guys. Ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih Om. Iya. Mungkin lu aja yang share. Apa sih isi email itu? Kok kayak mengguncang dunia saham tuh? Tapi masih banyak yang belum tahu loh dunia. Banyak belum tahu ya. Jadi di Februari atau Maret ya, saya lupa persis. Pokoknya lagi ada negosiasi dengan para vendor untuk ya tukar guling hutang ke saham. Makanya maksudnya gimana? Jadi gue vendornya WSBP. Iya. Gue katakan gue yang supply semen lah. Iya.
Terus nggak dibayar. Intinya nggak ada tunai untuk membayar. Nggak ada duit. Itulah, daripada nggak bisa bayar, yuk kita jadiin saham aja. Makanya saya berkali-kali bilang, hey, ini kan banyak ini pengusaha. Memang ada perusahaan besar juga, ada UKM, ya kan? Ada juga UMKM. Itu kan butuhnya duit, bukan butuh saham. Nggak bisa makan pakai saham ya? Gak bisa makan pasar. Memang mau bayar gaji pakai saham. Saya bilang jangan mau tukar guling sama saham. Tapi kan itu hanya omongan saya aja. Ibaratnya gini loh. Kalau kita mengikuti ceritanya, alur ceritanya, apa yang mereka ceritakan kepada saya, itu there's no choice. Walaupun ada choice, yes or no. Lu bisa pilih no nih. Ya, tapi ratusan yang lainnya, karena kan udah satu paket nih, dikumpulkan semua nih. Vendor-vendor yang punya piutang, yuk kita negosiasi. Negosiasinya begini. Kita hanya bisanya begini. Lu mau ngapain? Lu bisa ngapa? Kalau ada 100 orang, 10 bilang enggak, 90 lagi udah pasrah lah, ikutin. Tetap kalah. Jadi yes or no, dua-duanya loser. Nah, saya juga baru dapat screenshot dari grup WA yang Amarta Karya. Amarta ini setahu saya bukan TBK deh, tapi statusnya BUMN, ya kan? Nah, jadi mereka udah lagi negosiasi di PKPU dari sekian banyak vendor nih. Saya lihat hasilnya itu kebanyakan mayoritas pasrah, pilih yes untuk dicicil. Ya dicicil. Oh berarti nggak ganti saham? Nggak ganti saham, karena kan bukan TBK ya atau gimana ya, atau gimana ya, pokoknya bukan saham, dibilang opsi cicil. Tapi cicilnya 8 tahun. Cicilnya 8 tahun. Cicil 8 tahun. Tapi dibayar 100% dong. Enggak, ini jadi 25% akan dicicil 8 tahun. Sisanya 75%. Sisanya apa ya? Lihat nanti atau gimana setelah 10 tahun. Saya bacanya itu merinding bacanya. Ya ampun, segitunya tega banget sih. Ibaratnya kalau kita punya piutang 100 juta, dia bakal cicil 25 juta dulu nih dalam 8 tahun. Iya. Jadi di spread. 25%-nya tuh di spread selama 8 tahun. 25% doang, 75%-nya entah kenapa. Saya baca itu merinding saya bacanya. Ya ampun, kasihan. Ngeri banget ya. Ini gimana nih orangnya mungkin. Jadi banyak juga kayak di awal tadi yang saya bilang, orang bangga pengen jadi vendor BUMN. Gue juga pasti merasa bangga jujur. Kan? Sebelum tahu cerita ini. Tapi modal pas-pasan. Ada aset digadaikan di bank. Banyak orang gadain. Banyak bang. Supaya bisa ngerjain banyak. Nah lu bayangin. Lu gadein ke bank BUMN lagi. Lucu gak itu? BUMN konstruksi gak bayar. Aset lu disita sama BUMN perbankan. Ya ampun. Gila. Berarti depan belakang kita disikat. Sikat. Tapi ya bukan salahnya perbankan juga sih sebenarnya. Ya kan? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya kan. Tapi ya. Tapi kalau kita ke atasnya lagi kan. Tapi kan kalau kita tahu itu lingkarannya tuh kan, aduh, sedih dengar ceritanya. Itulah makanya saya tetap berkoar-koar walaupun diminta untuk diam. Kenapa? Kasihan yang ke depannya orang-orang tua ini mungkin yang, oke, gue pengen ke proyek satu lagi sebelum pensiun, 60 tahun nih, masih bekerja satu proyek lagi deh, 2M, gue gadaikan sawah atau rumah kayak, ternyata apes. Supaya nggak kena lagi yang lain-lain. Banyak ya Dam ya, ada yang sampai jual mobil ya, jual rumah, mau ikut tender gitu kan. Yes. Karena kan harus ada jaminan dia bisa kerjain proyek itu. Kalau jual rumah, jual mobil itu standar ya? Itu bukan bang, itu bukan untuk ikut tender. Jadi itu mah udah habis. Itu mah udah habis. Kalau rumah itu biasanya digadaikan, iya kan. Kalau mobil ya mungin sekolahin lah ya kan, sekolahin. Tapi kalau sudah dijual, udah tahap jual, itu udah habis. Udah bertahan. Udah yang itu udah habis. Udah habis. Dan banyak yang begitu. Banyak, bukan 1 2. Yang bunuh diri karena rumahnya disita ada juga. Bunuh diri guys. Loh, orang kalau sahamnya anjlok. Ini vendor. Loh, masuk kaget. Orang kalau sahamnya anjlok nggak pernah baca tuh. Sahamnya anjlok gini bunuh diri, dan mereka banyak gitu. Bunuh diri gara-gara saham anjlok kan ada juga. Banyak. Iya kan? Tapi nggak terekspos di sini. Nggak terekspos. Apalagi bunuh diri gara-gara nggak dibayar. Mentalnya orang kan belum tentu kuat. Rumahnya disita. Malu mungkin sama keluarga, malu sama tetangga, atau mungkin keluarganya udah berantakan. Seberapa banyak keluarga kita dengar cerita
keluarga bisa hancur gara-gara hutang kan, baik itu utang pribadi, utang bisnis. Ya ini terjadi juga di BUMN. Makanya saya bilang tadi, Menteri BUMN itu bisa merangkap sebagai mensos kalau semua pekerjaannya menjalankannya proper ya. berjalan dengan proper. Yes. Memang lu cocoknya jadi Menteri BUMN itu. Gue nggak cocok jadi menteri bos karena saya suka panas-panasan di bawah. Anaknya dunia nyata dah. Seru. Seru. Gitu. By the way terakhir bro, gue mau nanya. Sebetulnya BUMN ini ada duit nggak sih sebenarnya? Setahu lu kan tahu dalam-dalamannya. BUMN ada duit dong. Sebenarnya ada duit secara keseluruhan ya. Sebenarnya ya. Apa tuh BUMN karya nih? BUMN karya lah. Ya, BUMN karya. Iya. Kalau kita lihat laporan keuangan, ya saya rasa bro juga punya akses kan karena perusahaan TBK kan ada duit. Tunai pasti ada. Ya, triliunan. Triliunan kan, T loh. Duh, gue mimpi kapan ya punya T. Aminkan dulu. Ya, amin kan dulu. Triliunan kan? Triliunan ada. Ya. Ready itu. Utangnya berapa banyak? Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi kan? Lebih banyak. Kayaknya hampir semua deh, semuanya. Termasuk yang dibilang masih kuat, itu utangnya lebih gede daripada asetnya. Dia punya, gak usah ngomong aset deh. Cash. Cashnya ya kan. Kalau aset mungkin gede ya kan. Makanya PD aja ngegas terus kan. Cashnya lebih kecil ya kan. Walaupun didengarnya gede ya triliunan, itu nggak seberapa sebenarnya. Jadi gini, ya saya juga di dalam bisnis kan sering mengatur cash flow. Sampai sekarang juga ngatur cash flow. Ada kadang-kadang vendor yang perlu dibayar. Tapi saya bilang sama ini kita tunda dulu beberapa hari, hubungin. Jangan didiamin, jangan dicuekin. Tetap diladenin. Tolong hubungin, bilang Pak Ron, bilang begini, minta hanya beberapa hari aja. Ada juga yang bilang tunggu seminggu ya. Kita komunikasi, kita kasih tahu. Yang sering terjadi kan didiamin. Iya lihat nanti deh dari pusat atau gimana. Saya pernah ketemu SVP. Ya sekelas SVP saya ketemuin lagi nih. Tahu nggak ngomongin sama saya? Oh. SVP apa ya? Senior Vice President ya? Yes. Ya kita lihat nanti deh Pak Ron. Gue udah pengen itu gue pengen gue lempar ke gue mau ngeliat nanti sama gue gitu loh. Ya kan SVP kan udah lihat tinggi ya. Maunya saya sih kok sebagai vendor pengennya begini Pak. Nanti saya akan ngomong ke keuangan secepat mungkin. Nanti Bapak saya kabarin. Terlepas kita pun tahu itu bukan kuasa dia buat kasih approval toh. Lu jangan bilang lihat nanti sama gue. Jangan ngomong lihat nanti dong. Kalau dia nggak perjuangkan kita ya. Iyalah, jadi apa gunanya dia di situ kalau lihat nanti. Karena yang ngomong lihat nanti itu staff finance di proyek udah ngomong kayak gitu. Masa dia masa sama ngomongannya level bawah sama level atas gitu loh. Ya kan? Jadi kalau gue mau lihat nanti ya udahlah. Jujur Bang, itu 1 minggu sebelum saya mulai ribut-ribut. Jadi gara-gara itu trigger terakhir saya. Jadi kalau sudah sekelas SVP ngomongnya kayak gini, udah mau ngegas aja. Saya di situ sama project manager sama PM-nya. Di satu ruangan. Ada PM, ada SVP. SVP bilang lihat nanti. PM membawa saya ke situ dengan berharapan mungkin saya dapat jawaban solusi oleh pimpinannya PM. Ya, PM juga mungkin dengarnya dalam hati. Garu-garu kepala kali ya kan. Ternyata dibilang lihat nanti ya udahlah. That's the last trigger. Minggu depannya saya langsung sentil sana, sentil sini. Gitu. Jadi intinya jangan takut memperjuangkan hak. Itu hak kamu kok, hak ringan kamu. Ngapain takut? Pemerintah nggak ngapa-ngapain kok. Intinya jangan maki-maki itu aja. Yang penting jangan maki-maki. Lu kayak lu maki-maki lu ngomong bangsat, brengsek ke para. Enggak. Ada. Jangan maki-maki tapi menyaut nama di dalam satu kalimat. Nah, itulah cara mengelabui undang-undang ITE. Jangan memaki di dalam satu kalimat. Jangan memaki dan menyebut nama di dalam satu kalimat. Gitu aja. Luar biasa. Tapi ini gue ada sedikit solusi nih, Bro Ron. Yes. Buat teman-teman yang khususnya bukan vendor waskita tapi USBP. USBP itu ekuitasnya minus. Jadi even pun orang di barter saham kalau perusahaan dilelang, mau KPU kayak mau homologasi 2000 kali pun gitu ya, dia nggak bakal dapat apa-apa sebenarnya. Karena perusahaannya juga udah minus ya kan. Ini jadi reels nanti ya, ini cocok ya. Terus gimana Bang? Jadi lu nggak bakal dapat apa-apa deh. Yeah. Udah nggak mungkin karena perusahaannya udah minus. Tapi ada cara sebenarnya kamu dapat apa Bang? Ada namanya dalam undang-undang piercing di corporate veil. Jadi pertanggungjawaban penuh dari ultimate shareholder. Kalau di BUMN di Indonesia ada namanya pemegang saham emas golden share. Yes. Which is kementerian. Iya. Sebagai penanggung jawab tertinggi. So minta duitnya. Memang USBP nggak ada duit. Tapi kementerian itu punya duit. Yes. APBN direct.
So lu bisa minta langsung ke kementerian. Sebagai pemegang saham mayoritas, Tertinggi. itu pernah saya dengar, yes. Sama kalau kita pinjam duit ke bank, pemegang saham juga tanggung jawab pada hutang Usahanya, itu. Iya. Direct. Yes. Piercing di corporate veil. Jadi bisa diaplikasikan juga Bisa. ya. Tapi hanya sedikit lawyer yang tahu itu. Sedikit lawyer yang tahu. Sangat sedikit. Nanti ingatin sama lawyer kita, Jadi- pelajari ini. Buat teman-teman lawyer di sana bisa ambil tulisan saya tuh di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pasal apa tuh, Bang? Karangan Beni Huta Barat. Beni Huta Barat. Oh, disuruh beli buku ternyata ya. Enggak ada bukunya. Enggak. Tapi intinya ada ya. Ya ada lah. Oke. Nanti saya japri pasal apa, tolong ketik ya, Bang ya. Itu real dunia nyata. Case tadi. Oh. Ya, jadi itu dipakai di mana-mana. Karena banyak orang perusahaan itu supaya dia memanage resiko, holding akan bikin anak perusahaan bikin anak perusahaan. Nanti cici perusahaannya ini yang berbisnis. Yes. Biasanya gitu. Ya. Supaya kalau nanti collapse, ini aja yang tutup. Atasnya aman-aman duit, padahal dibawa lari ke atas kan. Strategi biasa lah. Tapi sebenarnya ada ya. Sebenarnya kita bisa tembus itu sampai ke paling atas. Oke. Saya usahain nanti saya yang pertama gugat kayak begitu. Wow. Iya. Sampai batu gue nih. Iya. Makanya gue bisa gagal nih. Jadi pengacara-pengacara yang mau pansos lewat saya, yuk kita coba kasus ini nih. Buat Kasus kalian real nih. Iya, yang betul. metode Iya. Di dunia nyata. Jadi itu tulisan saya di approve sama Yunus Hussein. Itu ketua PPATK. PPATK itu kayak apa ya? Kayak OJK-nya lah, tapi untuk pengawas transaksi keuangan di Indonesia. Iya. Jadi dia bisa monitor tuh semua lalu lintas dana seluruh Indonesia. Even dana Presiden Jokowi dia juga tahu parkir di mana. Jadi intinya sebenarnya undang-undang ini ada ya. Ada. Oke. Udah lama pun. Gitu, Oke. Udah lama. Mungkin ya itu tadi karena mentalitas tidak berani menggugat ke atas, jadi mungkin tidak pernah Jangan dilakukan. kan gugat ke atas, gugat BUMN aja nggak berani kan? Ya itulah karena mentalitas takut sama pemerintah ya kan, intinya takut sama BUMN kan. Padahal apa yang mau ditakutin? Ini mau diapain? Udah nggak zamannya main dot, enggak lah, udah nggak zaman lah, udah nggak zaman. Gitu. Masih ya? Atau gimana? Atau Gue gimana? nggak mau komen. Masih ya? Gue nggak mau komen. Minum teh lagi deh kalau gitu. Kita aqua dong. Soalnya berorang nggak pernah diteror sih gitu ya. Kalau kita kan sering diteror ya, jadi kita nggak yang begitulah. Iya. Cuman nih gara-gara berorang datang ke sini, gue thank you banget nih. Sama-sama. Dan ada kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangannya, nanti teman-teman di kejaksaan follower kita banyak ternyata dari sana. Iya. And di parpol udah nggak ada lagi nih tawaran ke channel Benix nih. Tapi gue nggak pengen juga bro, jadi jangan capek-capek. Iya. Kita nggak ada niat. Ya intinya niat kita baik kok, niat kita baik, niat kita memang mau membantu supaya tidak ada korban lainnya. Betul. Ya itu aja karena saya sendiri udah rasain. Jadi nggak bisa dibilang Bro Ron itu omdo karena saya sendiri rasain. Nah bayangin, Bro Benny sendiri bilang saya ini satu-satunya yang berani bersuara. Itu mungkin fakta yes. Itu fakta. Itu fakta yes. Nah bayangin ribuan vendor di sana. Emangnya hanya puluhan ratusan ribuan vendor yang tinggal semoga cair. Kasihan sama mereka. Iya. Gitu. Dan gue mau kasih tahu sih, karena kita channel investasi ya, buat investor di sana tuh yang masih suka tipu sana tipu sini, apa nyuruh orang rekomendasi beli saham-saham Ngegoreng ya? ngegoreng gitu. Iya ngegoreng ya. Ya lu bukti nyata lah di sebelah kiri saya ini duduk. Iya. Fakta-fakta yang dibicarakan bahwa ya perusahaannya nggak sehat, terus lu masih punya berimajinasi lu bisa cuan 200%, 300% harga sahamnya meroket ke bulan. Iya. Itu lu keblinger. Nggak jelas, lu hidup di dunia lain itu, bukan di dunia nyata. Tapi sebenarnya gini Bang, Apa? sorry kita harus akui juga, kalau BUMN karya ini berjalan dengan benar, itu sebenarnya bisa cuan gede loh, karena mereka itu kan jasa saja, ya kan? Nggak pakai modal ya sebenarnya. Ya pakai modal juga, tapi kan modalnya dari pemerintah melalui program yang ada, iya kan? Itu kan hanya jadi BUMN karya ini kebanyakan jasa manajemen konstruksi. Service ya sebenarnya. Iya service. Yang kerjakan vendor-vendor. Nggak apa-apa. Memang struktur sistemnya saat ini begitu nggak? Ya nggak masalah. Supaya bukan perusahaan swasta yang memegang sebegitu besar proyek, ya kan? Masih bisa dibagi-bagi ke yang kecil-kecil. Supaya yang kecil-kecil bisa partisipasi, which is fine. Setuju saya. Kalau lu bayangin ya, ini saya nggak tahu apa tuh Bang Mardigu dapat infonya dari mana, ya kan? Yang dibilang di YouTube-nya. Itu cuannya dari atas itu 200 bisa sampai 3 kali lipat. Jadi harga subkon itu
di belakang, di atas itu dia tagih ke owner itu baik ke PUPR atau ke pemerintah, itu 3 kali lipat, which is fine, berarti kan cuannya tinggal di situ. Tapi kenapa bisa merugi seperti ini? Ya kan? Jadi ada yang sudah nggak benar dari situ. Itu kalau datanya Bang Mardigu benar ya. Kalau saya secara bisnis masuk akal. Kalau dua kali lipat, 3 kali lipat cuannya dari situ. Itu masuk akal karena saya paham lah mengenai profit margin dan segala kan. Ini secara balance sheet nggak reflect tuh di laporan keuangan ya. Berarti orangnya ya. Ada yang hilang di tengah jalan. Ada yang hilang di tengah jalan. Ya, lagi bayangin bisa ada proyek fiktif 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, bahkan 70 triliun. Itu yang ketahuan. Ya kan, itu yang ketahuan. Jadi itu sekarang korupsinya kan triliun-triliunan. Nggak ngetren katanya miliar. Ya kan. Nah, jadi kalau yang Mardigu bilang ini benar datanya, seharusnya itu semuanya sehat, tidak seperti sekarang. Gitu. Dan bagi saya nggak masalah kalau itu berjalan dengan benar, itu nggak masalah. Mau BUMN cuan nggak masalah. Seharusnya berjalan dengan baik. Bukan nggak masalah, itu juga seneng ya kalau BUMN maju, karena kan pasti di bawah juga pembangunan jalan. Yes, kan. yeah. Jadi semua orang juga sebenarnya pada intinya seneng kok BUMN itu sehat, jalan dengan benar. Ya. Tapi Bang, sorry, pembangunan jalan sekarang kok. Atas darahnya vendor di bawah. UMKM ya. Yes. Jadi teman-teman berdarah-darah loh. Yang bukan keringat lagi loh, darah. Darah ya. Karena ada yang mati juga bahkan ya. Sedih. Gitu. Ya, realita dunia proyek guys. Saya punya teman bisnisnya lapangan pasir. Ya. Jadi biasanya orang tempat dari galian C, tambang pasir, bawa ke lapangan kan ada kerikil, ada pasir segala macam. Nanti diambil sama subkon ya biasanya. Ya, disaring lagi ya. Disaring lagi, dibawa lagi, nanti dia bawa ke proyek. Itu semua dibayar di tempo guys. Ya. Jadi kalau di sananya jadi proyeknya udah mandek pembayaran, itu bisa sampai ke kuli pasir itu nggak kena bayar. Bisa-bisa pemilik tanah juga nggak kena bayar tanah pasirnya. Bisa jadi. Nah itu realita dunia konstruksi. Dan banyak orang yang nggak ngeh itu ya, bahwa sebetulnya jalan yang kita lalui jangan-jangan itu dibayar pakai duit Starling, duit warteg orang-orang yang nggak. Yes. Ya. Beberapa minggu lalu ada demo di Jogja itu terowongan, apa sih itu namanya itu? Yaitu korban Istaka Karya, vendor Istaka Karya yang belum dibayar. Mereka demo di terowongan ini darah saya. Dia udah mau bongkar itu Bang, udah bawa jackhammer mau bongkar. Ini keringat saya ada di sini nih, saya sampai sekarang belum dibayar. Jadi kalau kita lihat jalanan, lihat konstruksi, udah jadi, kita ingat 6 bulan lalu, setahun lalu di sini ada konstruksi. Kita itu bisa bertanya, ini udah dilunasin atau enggak ya? Itu ngeri. Sedih. Jadi berpikir nih kalau lewat jalan tol. Ya. Jadi kalau kita ingat nih, tahun lalu ada proyek di sini nih, ini gimana ya, udah dilunasin enggak ya sekarang nih? Sedih. Kalau kita berpikir dalam kayak gitu, kalau orang punya hati ya, dia akan susah tidur tuh mikirannya itu gimana tuh ya? Udah dibayar nggak itu jembatannya dibangun tahun lalu? Kalau punya hati. Kalau punya hati. Kalau nggak punya hati, gue belum punya duit 100 triliun nih. Harus tambah lagi. Ya, gitu. Oke guys, thank you banget nih Bro Ron. Sama-sama. Buat waktunya udah luangkan waktu sangat lama ya sekarang. Udah sampai 2 jam lebih loh. Gue sangat-sangat appreciate. Sama-sama. Dengan kakak juga thank you udah datang ya, nemenin. Terima kasih udah diundang. Ya, kita yang sangat happy kok Bro Ron. Percayalah kita sangat happy. By the way, supaya nih nggak sia-sia juga Bro Ron datang jauh-jauh ke channelnya Benix, karena follower kita mayoritas itu investor sama pengusaha ya. Bolehlah sharing. Ini gua nggak di endorse sebenarnya sih, tapi kalau dia mau kasih persenan bolehlah. Boleh sebutin nggak nama perusahaannya apa yang kontraktor itu? Karena banyak teman-teman juga yang cari vendor kalau mau bangun jalan atau mereka butuh konstruksi, mungkin bisa pakai perusahaannya Bro Ron. Kalau nama perusahaannya PT Mulia Karya Sahabat. Ya, kalau kedepannya mungkin saya akan lebih fokus di maintenance jembatan, maintenance infrastruktur. Itu impian saya saat ini, maintenance. Kenapa maintenance? Saya pengen ngelihat hasil kerja saya itu langsung dirasain oleh masyarakat. Jadi kalau untuk pembangunan baru saya mungkin berhenti dulu. Ya kan masih trauma nih. Pembangunan baru saya kejar yang maintenance. Kecuali bayar 100% di muka ya? Kecuali 85%. 85%. Jangan terlalu vulgar lah ya kan. Ya kan. Jadi kerjanya maintenance. Karena itu yang saya lihat, yang perhatiin di Indonesia saat ini kelemahan kita itu di maintenance. Pembangunan kita bisa cepat,
bisa cepat sebegitu bisa bagus cepat, tapi maintenance-nya sangat kurang. Makanya sering kita lihat jalannya rusak. Boleh hubungin kemana? Instagram saya Broron DM, gampang satu kata Broron DM, atau Mulia Karya Sahabat satu kata ya, Mulia Karya Sahabat. Ada websitenya nggak sih? Ada websitenya juga, nggak susah lah. Ketik Ronald Sinaga pun udah muncul semua itu. Ada di sini ya linknya di bawah ini kamu bisa. Ronald Sinaga muncul di situ, dan juga kepada teman-teman kepala daerah, kan saya udah beberapa kali podcast teman-teman lainnya saya bilang kalau kepala daerah butuh bantuan konsultasi, ya kan, mengenai jalan yang rusak, yang mungkin lagi bermasalah, yang mungkin dinasnya tidak bisa atasi, nggak apa-apa hubungin saya, nanti saya bisa bantu, kasih informasi, kasih konsultasi gratis, nggak masalah. Supaya pembangunan di daerah kamu berlangsung dengan bagus, lancar sesuai dengan janji kampanye kamu. Betul sekali. Karena kalau rakyat kamu happy nanti bisa dipilih lagi loh. Iya betul. Jadi buat pejabat-pejabat daerah, channel Banks ini kita mempromosikan pengusaha-pengusaha yang menurut kita amanah, yang menurut kita orang tegak lurus. And I think Broron ini salah satu yang luar biasa ya. Buat teman-teman bisa langsung kontak di bawah ini. Yes. Ditamin dong. Oke Broron, thank you so much for coming. Sama-sama udah diundang. Thank you so much ya, sehat-sehat, sukses selalu, salam sehat, salam cuan, bye. Bye. Mantap.